Ada seorang kutu buku yang kesepian dan anak nakal yang jadi sahabat untuk lawan alien dan hantu barang sesudah mereka diculik dan dirasuki. Semua dimulai pada hari yang biasa, ketika si nakal Momo diputusin pacarnya yang matre. Walaupun dia ditendang dan dihina karena nggak punya duit, Momo yang baper tetap sedih banget karena itu pacar pertamanya. Teman-temannya ngetawain dia, nanya apa sih yang dia lihat dari cowok itu. Momo jawab cowok itu mirip aktor favoritnya, dan dia selalu pengen pacar cowok pemalu yang macho kayak gitu. Temannya bilang udah nggak ada yang bisa punya pacar cowok macho di zaman sekarang. Pas orang-orang aja nggak ngerti gender mereka sendiri. Terus, Momo jalanan dengan lesu lewat koridor sekolah dan lihat beberapa cowok ngebully seorang kutu buku malang namanya Kan. Momo duduk di samping si kutu buku dan mulai ngobrol sama dia. Karena para pembuli nggak berani macam-macam sama dia, mereka langsung kabur balik arah. Momo kemudian pergi dengan stres yang udah di ujung tanduk. Tiba-tiba si kutu buku Ken datang. Dia nggak berani tatap muka sama Momo, tapi teriak kalau dia tahu Momo lagi jatuh cinta. Momo bilang ke dia buat berhenti delusi, karena walaupun dia putus asa, dia nggak bakal suka sama orang kayak Ken. Tapi maksud Ken adalah Momo jatuh cinta sama isi majalahnya yang ngebahas soal UFO dan alien. Momo bilang dia nggak tertarik sama teori konspirasi konyol itu, tapi Ken tetap maksa kayak mau PDKT. Momo bilang ke dia buat diam karena dia gak punya waktu untuk ocehannya ketika dia baru aja diputusin. Dia bilang kalau Ken gak punya teman karena dia terlalu maksa jadi kutu buku, bikin Ken kaget. Momo langsung nyadar kalau dia tadi kelewatan keras sama Ken dan langsung mengambil buku Ken sambil minta maaf. Dia mengatakan ke Ken kalau dia nggak percaya alien, tapi percaya sama hantu. Ken langsung ketawa ngakak. Dia bilang, cuma karena sering di ghosting, bukan berarti hantu itu ada. Mereka mulai debat apakah hantu nyata atau alien, dan memutuskan untuk membuktikan diri masing-masing kalau mereka benar. Malamnya, Momo pergi ke rumah sakit angker yang terbengkalai. Soalnya menurut Ken, di situ tempat alien nyulik manusia. Sebaliknya, dia mengirim Ken ke terowongan terbengkalai, katanya itu tempat banyak penampakan hantu. Ken jadi deg-degan, dan saat makin dekat ke terowongan, dia merasa terowongan itu menariknya masuk. Dia nanya ke Momo, apakah dia pernah lihat hantu? Momo bilang belum pernah, tapi dia yakin hantu itu ada karena neneknya adalah seorang dukun, dan dia sudah belajar banyak tentang hantu-hantu. Karena neneknya, dia selalu harus melakukan ritual keberuntungan setiap kali keluar rumah dan jalan ke sekolah, sambil mengangkat satu jari di atas kepala. Momo bilang dia selalu merasa aneh melakukan itu, dan semua orang mentertawakannya. Jadi dia marah sama neneknya, karena nyuruh ngelakuin sesuatu yang bodoh. Itulah kenapa dia bertengkar besar dengan neneknya, dan berhenti melakukan ritual keberuntungan itu. Tapi sekarang dia paham kalau dia sebenarnya nggak marah sama neneknya, tapi sama anak-anak yang ngebully dia. Momo bilang ke Ken kalau dia selalu bangga dengan pekerjaan unik neneknya, dan itu kenapa dia mau percaya sama hantu. Setelah selesai cerita, Momo nanya ke Ken, kenapa dia suka sama alien. Ken bilang dia nggak butuh alasan buat suka alien, dan Momo dapat menerima itu. Saat itu juga, Ken melihat ada jejak kaki berlumuran darah di tanah, yang berhenti tepat di tempat dia berdiri. Dia langsung berbalik untuk melihat apakah ada orang di dekatnya, dan betapa kagetnya dia saat melihat hantu nenek-nenek Kenneth yang bilang ke Ken kalau dia bisa tukar anunya dengan $2. Ken panik dan langsung lari sambil teriak-teriak. Momo nanya ada apa, dan Ken bilang dia baru ketemu sama nenek-nenek cabul, sambil mencoba meyakinkan dirinya kalau dia nggak baru aja lihat hantu. Momo bilang ke dia buat berhenti lari karena hantu nenek-nenek yang dipanggil Turbo Granny itu akan mengejarnya. Dan kalau dia tertangkap, dia akan kena kutukan selamanya. Tapi Momo telat bilang karena hantunya udah nangkap Ken seketika. Dan Momo cuma dengar teriakan Ken sebelum panggilannya terputus, dan layar HP-nya jadi merah. Dia pikirkan dalam bahaya, dan buru-buru mau nolongin dia. Ketika tiba-tiba, lampu gedung mati, dan 3 orang dengan penampilan aneh muncul. Momo bingung banget sama apa yang terjadi dan coba kabur. Tapi ketiga orang itu berhasil nangkep dia. Ketika dia bangun, dia udah ditahan di kursi khusus. Ketiga lelaki itu bilang kalau mereka adalah alien dari planet Serpu, di mana cuma ada laki-laki dan mereka berkembang biak dengan teknologi cloning. Cloning yang berlebihan ngerusak evolusi mereka, dan mereka kehilangan semua emosi dasar.
Jadi mereka datang ke bumi buat cari perempuan yang bisa bantu mereka memulai generasi baru. Salah satu alien mengeluarkan alat mekanik besar dari celananya, yang bikin Momo teriak. Tapi usahanya buat kabur sia-sia, karena alien-alien itu menggunakan kekuatan hipnotis buat membiusnya. Tapi, tepat saat mereka mau mengambil keperawanannya, tiba-tiba HP Momo berdering. Mereka semua berhenti, dan satu alien pergi buat mengambilnya. Dan tiba-tiba, hantu nenek muncul dari sana, dan langsung ngegampar alien itu. Terus, dia gigit PG si alien, dan bikin dia terbang jauh. Ternyata, badan Ken udah dirasuki sama si hantu nenek. Dan Momo lega banget ngeliat Ken, meskipun dalam bentuk ini. Momo nanya apa Ken bisa bantu dia, tapi si Ken malah kehilangan kontrol tubuhnya ke Turbo Granny, dan salah satu alien berubah jadi zebra humanoid buat nyerang dia. Turbo Granny cepat menghindar dari serangan itu, dan langsung hancurin tubuh aliennya. Dia nyerang alien terakhir, tapi alien itu pakai serangan khusus buat ngelempar dia ke dinding. Tiba-tiba, Ken dapat sedikit kontrol atas tubuhnya kembali, dan dia bilang ke alien-alien itu kalau dia mau ngasih apa aja yang mereka mau, asal mereka ngelepasin Momo. Dia teriak kalau karena dia nggak punya teman, dia selalu pengen alien jadi temannya. Dia udah coba ngehubungin mereka berkali-kali sejak kecil, tapi mereka nggak pernah datang. Dia terus dibully sama teman sekelasnya, dan nggak ada yang pernah peduli sama dia sampai Momo datang dan memperlakukannya seperti manusia. Dia nyatakan kalau dia nggak bakal biarin apapun terjadi sama Momo, meskipun dia harus jadi monster demi itu. Ken kembali berubah jadi hantu, tapi alien langsung menembaknya dan memaksanya kembali jadi lebih manusiawi. Alien itu memutuskan untuk membuang Ken karena mereka nggak punya urusan dengan laki-laki. Lalu, alien itu mulai memanipulasi otak Momo, dan saat dia berusaha melawan, dia ingat gimana neneknya selalu nyuruh dia melepaskan Kai dari atas kepalanya. Dia heran kenapa tiba-tiba ingat itu sekarang, tapi memutuskan buat coba. Dia mencoba melepaskan Kai dari atas kepalanya, dan tiba-tiba, alat yang menahannya hancur berkeping-keping. Nggak ada yang bisa percaya dengan apa yang baru aja terjadi. Tapi akhirnya Momo sadar kalau neneknya selama ini mempersiapkannya untuk hari ini. Dirinya merasakan tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan dan menendang alien itu sampai terlempar jauh. Dan dia jatuh ke bulan, yang ternyata adalah pesawat luar angkasa mereka yang menyamar. Urusan dengan alien sepertinya sudah beres. Momo bilang ke Ken kalau mereka harus kabur sekarang. Tapi, Ken lagi di bawah kendali Turbo Granny saat itu, dan dia menyerang Momo. Momo bilang ke dia buat melepaskan Ken, dan dengan kekuatannya, dia mengusir hantu nenek dari tubuh Ken. Tapi, Ken mulai kesakitan, dan Turbo Granny bilang kalau dia masih mengendalikan pisang kecil Ken, dan selama dia memegang itu, Ken akan tetap dikuasai olehnya. Momo bilang buat kembalikan kejantanan Ken segera, tapi Turbo Granny tantang dia buat datang ke terowongannya, supaya mereka bisa bertarung yang adil kalau memang mau nyelamatin Ken. Turbo Granny kemudian terbang pergi, lalu pesawat alien itu menuju langsung ke bangunan. Pesawat itu menembus bangunan, dan entah gimana, Momo berhasil keluar dengan selamat membawa Ken. Nggak lama kemudian, dia menyuntikkan Kai-nya ke tubuh Ken untuk menjaga agar dia tetap stabil. Mereka berdua menyadari kalau alien dan hantu memang nyata, dan sekarang mereka udah terlalu jauh terlibat dengan mereka. Ken nanya gimana caranya biar bisa terbebas dari kutukan ini, dan Momo bilang kalau mereka perlu ngalahin Turbo Granny habis-habisan supaya dia membebaskan Ken. Ken bilang dia akan pergi ke sana, dan berusaha mengatasinya, dan mulai jalan pergi. Dia melepas baju dan celananya, dan bilang ke Momo untuk memakainya dan pulang. Momo bilang dia nggak bisa ninggalin Ken sendirian setelah semua ini, dan Ken nanya apakah dia yakin. Dia bilang bahwa dirinya cuma cowok kikuk, dan tiba-tiba Momo merasa ada air terjun di antara kakinya, karena Ken baru aja ngucapin kalimat dari aktor favoritnya. Dia coba menenangkan diri, dan tanya ke Ken apa panjangnya. Ken jawab, namanya adalah Ken Takakura, yang juga nama aktor favorit Momo, dan Momo jadi shock berat. Dia langsung nambah karena nggak bisa terima kalau aktor favoritnya, yang dianggap macho banget, punya nama yang sama dengan orang yang dianggap cupu ini. Dia mulai guling-guling di lantai, mencoba melupakan apa yang baru didengarnya. Dan sementara itu, Turbo Granny mulai mengendalikan tubuh Ken lagi. Ken minta Momo untuk ngasih energi spiritual dengan cepat, dan Momo dengan panik ngehempas Ken ke dinding dengan kekuatannya. Momo lalu bilang kalau mereka perlu buat aturan kalau mau kerjasama. Aturan pertama, mereka nggak boleh nyebut nama Ken,
dan dia akan memanggilnya Okarun, karena dia dulu di klub okultisme. Ken gak punya pilihan selain menerima aturan ini, dan mereka kembali ke kota sambil cekcok satu sama lain. Nggak lama matahari terbit, dan Momo ngajak Ken ke rumahnya karena dia butuh mandi dan ganti baju bersih plus bantuan ahli. Tapi, begitu mereka sampai di rumah Momo, dia ingatin Ken buat siap-siap karena neneknya benar-benar nggak suka kalau dia bawa cowok ke rumah. Pernah hampir nyaris ngebunuh mantannya. Ken jadi panik begitu dengar itu, dan saat masuk gerbang, tubuhnya tiba-tiba mulai terbakar. Momo langsung panik dan lemparkan ke kanal terdekat. Dan ternyata ada jimat penolak roh jahat di gerbang yang bikin Ken kebakar. Si Momo yang konyol ini bawa Ken masuk setelah melepas jimat itu, dan baru sadar setelah itu kalau rambut Ken jadi modal baru setelah hampir kebakar habis. Dia ajak Ken masuk ke rumah dan ternyata neneknya nggak ada di rumah. Jadi ceritanya dia bilang ke Ken buat nunggu di luar kamar sementara dia ganti baju. Tapi pas dia berhenti kasih energi Kai ke Ken malah jadi setengah hantu lagi dan masuk ke kamarnya. Momo langsung pakai kekuatannya buat ngejedotin Ken ke tembok dan bilang ke Ken supaya ngadep ke tempat lain pas dia ganti baju. Setelah selesai, Momo kasih ke Ken baju bekasnya biar dipakai sementara. Tapi Ken masih agak malu ada di kamar cewek. Terus tiba-tiba, Momo nanya soal ucapan Turbo Granny yang bilang kalau sosisnya Ken beneran hilang. Ken langsung cek ke samping dan tapa kagetnya dia beneran kehilangan kejantannya. Ken panik, tapi Momo malah ngeledekin, minta dia buat nunjukin. Ken nyalahin Momo gara-gara dia yang nantang Ken buat masuk ke terowongan. Dan Momo jawab kalau Ken yang duluan datengin dia dengan cerita-cerita okultisme. Ken jadi diam dengar itu, dan akhirnya ngaku kalau dia nekat mau ngobrol sama Momo, karena dia pikir mereka bisa jadi teman. Ken bilang itu cuma keinginan yang terlalu berharap, dan sekarang dia sadar kalau mereka beda banget satu sama lain. Dia minta maaf ke Momo karena udah ngebawa dia ke bahaya dan bilang supaya Momo nggak usah peduli sama dia setelah kasus ini selesai. Momo jadi kesal dengar itu dan bilang kalau Ken terus dorong orang pergi kayak gitu, dia nggak bakal punya teman. Dia mendekat ke Ken dan mulai nyolek-nyolek dia buat dapat reaksi. Tiba-tiba Ken manggil Momo jelek. Momo langsung marah dan narik kerah Ken. Dan Ken bilang kalau Momo nggak punya kepekaan dan kata-kata Momo nyakitin hati Ken yang sensitif. Sementara mereka lagi berantem, tiba-tiba bel rumah bunyi, dan Ken bilang kalau mungkin nenek Momo udah pulang. Tapi Momo bilang buat tetap diam, karena bel rumah mereka nggak bunyi kayak gitu. Dia tiba-tiba ingat kalau neneknya pernah bilang kalau mereka punya 2 bel rumah. Satu buat manusia, dan satu lagi buat roh jahat. Dan yang berbunyi sekarang adalah bel roh jahat. Momo panik karena sadar kalau roh jahat masuk ke rumah mereka, karena dia udah melepaskan jimat dari gerbang, dan dia memutuskan buat naruh kembali jimat itu untuk ngusir roh jahat. Dia bilang ke Ken buat nunggu di luar pagar sampai neneknya pulang, tapi pas mereka keluar, langit tiba-tiba jadi gelap, dan tiba-tiba rumah dan taman mereka dikelilingi tembok batu tebal. Ken dan Momo panik karena sekarang mereka terjebak di dalam, dan nggak bisa naruh jimat di luar gerbang, karena gerbangnya udah nempel sama tembok. Tiba-tiba, mereka mulai mimisan, dan Momo ngeliat sekeliling buat cari tahu penyebabnya, dan melihat monster raksasa yang tergantung terbalik di atas rumahnya. Monster itu manggil mereka orang jahat yang melanggar janji dan coba memukul mereka. Tapi Momo mendorong Ken menjauh dari bahaya, dan pukulan monster itu kena jimat dan dembok. Roh sumo raksasa itu ngejar mereka sambil minta Ken kasih pisangnya, bikin Ken mikir kemana aja permintaan untuk barangnya itu selama ini sebelum hari ini. Kemudian Ken bilang kalau monster yang ngejar mereka bukan hantu, tapi alien yang disebut Flatwood Monster yang pernah terlihat di seluruh dunia sebelumnya. Dia percaya bahwa Belle yang bisa ngerasain roh jahat ke-trigger oleh alien, dan pasti ada kesamaan di antara keduanya. Sementara itu, alien raksasa itu mulai menyemburkan asap hitam beracun dari mulutnya. Momo bilang kalau mereka nggak ngelakuin sesuatu, mereka bakal mati. Tiba-tiba situasinya makin buruk saat Turbo Granny mulai mengendalikan Ken lagi. Dan saat Momo berusaha menundukkannya, alien menyerang mereka, menghancurkan rumah. Mereka lari dan berlindung di gudang di mana Momo berhasil mendorong kembali hantunya. Tapi tangan kiri Ken masih kena kutukan. Momo mencoba fokus untuk mengusir kutukan si hantu nenek sepenuhnya. Tapi kemudian Ken punya ide. Dia minta Momo buat biarin kutukannya menguasai dia.
karena dia bisa gunakan kekuatan itu untuk melawan alien. Tiba-tiba, alien menemukan mereka dan menghancurkan gudang, dan mereka nyaris selamat. Ken minta Momo buat bebasing kutukan di tubuhnya, dan tetap mengendalikan kutukan di pikirannya, supaya dia bisa bertarung dengan baik. Dan Momo bilang kalau dia belum menguasai kekuatannya sampai pada tingkat itu. Dia tetap berusaha sekuat mungkin. Dan saat monster itu mengirim gelombang kejut lagi ke arah mereka, dia berhasil memberikan Ken apa yang dia mau. Sekarang Ken bisa mengendalikan kekuatannya sepenuhnya dan menghindari serangan itu. Momo terkesan, tapi dia kaget karena Ken jadi orang yang malas dan depresi dalam bentuk ini. Sama kayak aku, tapi dengan kekuatan super, Ken menyeret dirinya ke arah alien dan cuma berdiri di sana saat alien memukulnya dengan tepukan. Namun, Ken menghindari serangan itu pada detik terakhir berkat kekuatan Turbo Granny dan juga mengoyakkan ujung jari-jari alien itu. Momo yakin mereka bisa menang, tapi tiba-tiba Ken batuk darah dan kehilangan kekuatannya. Alien itu membantingnya ke tanah, tapi sebelum bisa melakukan apapun lagi, Momo menarik Ken kembali. Ken minta maaf karena gagal menggunakan kekuatan Turbo Granny, karena tubuhnya nggak kuat menahannya. Dia panik, mikir gimana caranya mereka bisa ngalahin monster alien itu. Tiba-tiba, Momo punya ide. Karena alien itu pakai gerakan sumo, dia pikir kalau mereka bisa bikin tangannya nyentuh tanah, dia bakal kalah sesuai peraturan sumo. Ken bilang kalau Momo benar-benar jenius dan bersiap-siap buat nyerang alien sekali lagi. Dengan bantuan Momo, dia masuk ke mode supernya lagi, dan menyerang alien sumo itu, menembus kakinya dengan kecepatan tinggi. Momo menyelesaikan pekerjaan itu dengan menggunakan kekuatannya buat memaksa alien ke tanah. Dan saat tangannya menyentuh tanah, alien itu meleleh. Tapi, alien itu punya kekuatan core tubuh yang gila, dan dia melakukan backflip untuk berdiri lagi sebelum tangan keduanya menyentuh tanah. Dia lalu menangkap Momo dan memukulnya ke dinding, dan kutukan mulai menguasai tubuh Ken. Tapi tiba-tiba kutukannya berhenti. Ken yang bingung melihat Momo yang masih melawan meskipun sudah kena pukulan berat dari alien. Dia mengejek alien itu, menyebutnya curang karena terus berkelahi meskipun sudah menyentuh tanah. Dan alien itu mulai menghajarnya. Ken teriak ke Momo untuk membiarkannya bertarung, tapi Momo menahan semua pukulan sampai dia tertanam di dinding. Begitu dia yakin bahwa luka-lukanya sudah cukup, dan dia keluar dari permainan, dia menarik Ken mendekat dan memasang kembali jimat di gerbang, mengaktifkan kembali bidang pelindung yang membakar alien tersebut. Momo memeluk Ken erat-erat agar dia tetap di luar bidang pelindung itu. Dan setelah beberapa detik, ketika alien sepenuhnya terurai, semuanya kembali normal. Momo sangat senang karena mereka menang, tapi tiba-tiba dia pingsan karena terlalu banyak mengeluarkan energi. Ken mencoba menjangkau dirinya, kemudian Turbo Granny menguasai tubuh Ken. Turbo Granny mengangkat Momo saat tiba-tiba sebuah bata kayu dan paku mengenainya di kepala dan membuatnya terbang saat nenek Momo, Seiko, seorang nenek yang masih kecil, datang ke sana. Dia bilang dia pikir cucunya bawa pecundang lain ke rumah, tapi kali ini dia bahkan bukan manusia. Turbo Granny langsung menyerang nenek kecil itu dari belakang. Tapi dia punya penghalang pelindung di sekelilingnya yang membakar hantu sebelum bisa menyentuhnya. Seiko udah tahu kalau akan seperti ini, dan seperti perhitungannya, hantu itu sudah berada dalam penghalang yang dia pasang. Hantu itu coba menyerangnya, tapi penghalang itu membakarnya begitu dia menyentuhnya. Nenek Momo mulai menjatuhkan Turbo Granny, tapi bukan dengan cara yang kalian bayangkan. Dia memukul hantu itu dengan tongkatnya untuk mengusirnya, tapi Turbo Granny memperingatkan bahwa jika dia membunuhnya, anak laki-laki yang dia kuasai juga akan mati. Seiko bilang kalau dia nggak peduli soal itu, malah akan lebih baik buatnya kalau semua cowok dalam hidup Momo menghilang aja. Dia bikin lingkaran lain di sekitar penghalang dan kemudian menghapus yang pertama sedikit, membakar hantu itu. Beberapa jam kemudian, Momo akhirnya bangun di kamarnya, dan hal pertama yang dia pikirkan adalah Ken. Dia lari ke bawah, di mana neneknya lagi nonton ulang serial Friends, seperti yang biasa dia lakukan dulu. Momo nanya apakah neneknya melihat anak berkacamata, dan neneknya tanya apakah dia mengirim anak itu ke tempat spiritual. Momo mengangguk dan lalu bertanya apa yang terjadi sama Ken. Seiko bilang kalau dia sudah menghancurkan roh jahatnya, dan Momo panik. Tiba-tiba, Seiko berubah sikap dan mengungkit kembali dendam dari masa lalu saat Momo bilang tiap palsu dan hantu itu nggak nyata.
Momo yang frustrasi membungkuk di depan neneknya dan minta maaf dan nanya apa yang neneknya lakukan ke Ken. Neneknya bilang ke Momo untuk pergi ke kuil utama dan Momo mengomel sambil lari ke kuil. Berpikir kalau dia akan menemukan Abu Ken di sana. Dia mulai menyalahkan dirinya sendiri karena Ken cuma pengen temenan dan dia malah kena kutukan. Tapi waktu dia buka pintu kuil, Ken lagi asik makan nasi dengan tenang. Dia merasa lega banget lihat Momo karena dia kira udah nyakitin Momo. Tapi Momo malah nutup pintu di wajahnya karena tiba-tiba sadar dia khawatir sama kutu buku ini. Setelah dia omelin Ken karena masih hidup, dia akhirnya merasa lega. Dan pas itu juga, Seiko datang ke situ. Dia godain Momo yang sempat putus asa tadi dan nanya apa Momo suka sama kutu buku. Momo nyuruh neneknya berhenti bercanda. Dan kemudian Seiko bilang kalau dia mengunci Ken di kuil supaya Turbo Granny nggak bisa menguasainya lagi. Momo bilang ke neneknya kalau Turbo Granny udah ngambil burungnya Ken. Dan dia yang bertanggung jawab atas itu. Jadi, dia mau kalahin Turbo Granny, balikin alat Ken, dan mengakhiri semuanya dengan bahagia. Dia juga cerita tentang ketemu alien dan bangkitnya kekuatan psikisnya. Tapi Seiko nggak percaya sama sekali soal alien, dan dia cuma pernah dengar tentang keberadaan kekuatan psikis. Dia bilang ke Momo buat lupain soal Ken bisa jadi normal lagi, karena Turbo Granny adalah hantu kuat yang sudah ada selama berabad-abad. Dan lebih parah lagi, sepertinya ada hantu kuat lain di terowongan yang baru-baru ini ditinggali. Dan kedua hantu itu sudah menyatu. Seiko bilang kalau terowongan itu adalah wilayah hantu. Dan dulu waktu dia coba mengusirnya, dia nggak bisa masuk karena tekanan spiritual di sana sangat kuat. Itu artinya mengalahkan Turbo Granny nggak mungkin selama dia ada di terowongan. Dan Momo bisa mati kalau dia coba melawannya. Meski berisiko, Momo mau bertanggung jawab dan bantukan. Jadi neneknya kasih tahu satu-satunya cara buat menang. Dia harus menantang Turbo Granny buat main balap lari dan mengeluarkannya dari wilayahnya. Yang sayangnya adalah seluruh kota. Kalau mereka bisa bawa Turbo Granny keluar dari kota tanpa ketahuan, dia bakal jadi lemah dan baru bisa dikalahkan. Momo panik dengar itu karena dia tahu dia nggak bakal bisa lari lebih cepat dari monster itu. Tapi Seiko bilang kalau dia memang nggak ngomongin Momo. Dia buka pintu dan bilang ke Ken kalau dia yang harus ngalahin hantu nenek itu dalam lomba lari. Ken bilang kalau staminanya jelek banget. Dan dia bahkan nggak bisa tahan mode super lebih dari beberapa detik. Dan Seiko suruh dia mulai latihan segera. Dia bilang buat ikuti rutinitas latihan kayak Saitama di One Punch Man dan gendam Momo di punggungnya. Sambil lari supaya Momo bisa mengendalikan kutukan dari Turbo Granny. Dia bilang Momo juga harus mengupgrade kekuatan psikisnya. Dan dia akan melatih mereka berdua mulai besok. Paginya, Ken bangun dalam situasi yang bikin masalah karena dia harus buang air besar dengan segera. Tapi kalau Momo nggak ngawasin dia terus, dia nggak bisa nandukin Turbo Granny. Seiko bilang santai aja, suruh Momo ngawasin Ken sambil dia buang air. Tapi baik Ken maupun Momo bilang itu bukan fetis mereka. Itu bikin Seiko tiba-tiba bertanya-tanya, gimana Momo bisa mengendalikan kutukannya. Momo jelasin kalau dia bisa melihat aura di sekitar semuanya. Dan saat dia menghancurkan aura hantu yang ada di sekitar Ken, dia bisa membuat Ken tetap normal. Dia bilang kalau saat ini kekuatannya terbatas pada menangkap aura benda lain dan memindahkannya. Tapi saat pertama kali kekuatannya bangkit, dia merasa seperti jadi dewa beneran. Seiko memberi saran agar Momo menutup matanya dan merasakan aura dengan tubuhnya, karena itu akan membuatnya lebih mahir menggunakan kekuatannya. Momo coba melakukan itu dan mencoba merasakan aura di sekelilingnya dengan kulitnya. Tapi nggak berhasil dan Ken berubah. Saat Momo mengembalikan Ken ke bentuk normal, dia sudah sampai batasnya dan lari ke rumah Momo supaya bisa buang air. Momo mengejar dia untuk menghentikannya dari berubah. Dan Seiko ikut hanya untuk melihat apa yang terjadi. Akhirnya, Ken harus menghadapi aib terbesar dalam hidupnya saat Momo melihat dia buang air di toilet. Sementara Seiko menanyakan lebih lanjut tentang kekuatannya, tiba-tiba Turbo Granny muncul di rumah mereka melalui Ken. Momo memanggil neneknya untuk bantuan, tapi dia nggak bisa bergerak dan mulai mimisan dan berdarah dari telinga. Turbo Granny bilang ke Momo kalau dia bisa mengutuk siapa saja yang dilihatkan, dan dia bisa dengan mudah menghabisi Seiko kalau dia mau. Tapi, dia mau bersenang-senang. Jadi dia bilang ke Momo untuk datang ke terowongan malam ini untuk melawannya kalau dia nggak mau semua orang yang dilihat Ken mati. Setelah bilang itu,
dia menghilang, dan Momo menceritakan semuanya ke Ken dan Seiko tentang apa yang terjadi. Malam itu, Ken dan Mo pakai baju upacara untuk melawan Turbo Granny dan berharap yang terbaik. Mereka naik kereta, di mana Momo melepas baju upacaranya dan ganti pakai baju biasa, karena dia nggak peduli soal perlindungan selama dia kelihatan keren. Ken dan Momo sampai di terowongan, dan Momo bilang mungkin mereka harus menyeret Turbo Granny keluar dari kota dan mengalahkan dia di situ. Dia bilang kalau mereka bisa ngalahin alien sumo raksasa, hantu nenek nggak ada apa-apanya dibandingkan itu. Tapi pas dia bilang itu, Budi Bastiar Mukan-san mereka terhalang oleh kepala raksasa yang seolah-olah keluar langsung dari Attack on Titan. Mereka panik, dan lebih ngeri lagi saat kepala lain menghalangi jalan di sisi lain. Momo jijik, tapi Ken bilang dia harus berhenti terdistraksi dan melepaskan kekuatan kutukan dari dirinya supaya bisa berubah. Momo melakukannya, dan Ken berubah menjadi superhuman yang malas dan gak termotivasi, yang berjalan ke arah kepala monster itu untuk menghancurkannya. Tapi tahu-tahu, kekuatannya menghilang dan Ken panik, minta Momo melakukan tugasnya dengan benar. Tapi kali ini, Momo yang lebih khawatir, karena dia nggak bisa lagi melihat kutukan Ken. Turbo Granny tiba-tiba berbicara, bilang kalau dia udah mengembalikan pisang Ken karena dia sadar mereka menggunakan kekuatannya untuk keuntungan mereka. Dan sekarang Ken nggak lagi terkena kutukannya. Kedua mulut itu menyerang mereka bersamaan, dan pas mereka nyaris dimakan, Momo mengingat saran neneknya untuk mengejek Turbo Granny tentang terus karena dia gampang banget tersulut. Momo tiba-tiba teriak ke hantu tua itu, nanya apakah dia takut kalah dalam lomba kecepatan. Makanya dia mau bunuh mereka dengan kekuatan brutal. Momo mengejek, bilang kalau dia nggak pantas dapat julukan Turbo Granny, dan hantu itu tiba-tiba muncul dalam bentuk normalnya untuk menerima tantangan dan nanya aturan permainannya. Momo bilang kalau mereka main petak umpet, dan Turbo Granny menang kalau berhasil menangkap mereka. Tapi cuma setelah dia menghitung selama 10 menit. Turbo Granny setuju dengan aturannya, dan saat dia mulai menghitung, Ken dan Momo lari secepat mungkin. Tapi hantu tua itu curang. Dia menghitung hingga 10 menit dan 20 detik, lalu mulai mengejar mereka. Dia menangkap Momo dengan kekuatannya dan kemudian mengurungnya dalam penjara daging. Dan saat Ken mencoba membebaskan Momo, Turbo Granny mendekati dia dan bilang, dia akan menghitung 10 menit untuk dia sekarang. Ken bilang itu curang. Tapi Turbo Granny bilang kalau Momo nggak pernah tentuin gimana cara menghitung 10 menit. Dia nggak ngasih Ken waktu buat bereaksi saat dia selesai hitung mundurnya. Tapi pas banget saat dia mau sentuh Ken loncat dan menggigitnya dengan kekuatan penuh. Turbo Granny nggak bisa bebas karena pakaian seremonial yang dipakai Ken. Jadi dia memutuskan buat merasuki Ken dulu, dan kemudian merobek pakaian itu. Dia pikir harusnya dia makan Momo dulu dan menyelesaikannya dengan cepat. Tapi tiba-tiba, dia nggak bisa bergerak. Begitu Turbo Granny merasuki Ken, Momo bisa merasakan auranya, dan dia menghancurkannya dengan kekuatannya. Turbo Granny melawan balik dan menyerang Momo, tapi Momo berhasil menundukkan kekuatannya, dan Ken meleset dari serangan pada detik terakhir. Mereka senang karena berhasil mengurangi Turbo Granny menjadi ular kecil, tapi tiba-tiba, roh jahat dari terowongan mulai menyerang mereka dan menuntut agar Granny dikembalikan. Ken dan Momo lari keluar dari terowongan yang mulai runtuh, tapi roh jahat itu mengikuti mereka dengan bergerak melalui pinggir jalan. Tiba-tiba, roh itu meledak dari pinggir jalan dalam bentuk kepiting. Tapi untungnya, dia mudah dan gampang terganggu. Ken minta Momo biar dia transformasi, tapi Momo merasa itu sangat sulit, karena sekarang tubuh asli Turbo Granny ada di dalam Ken. Dia berhasil mengendalikan kekuatan Turbo Granny dan Ken berubah tepat saat kepiting itu hampir menghantam mereka. Mereka lari secepat mungkin, tapi Ken nggak bisa belok di tikungan, dan malah lompat dari tebing. Momo mulai teriak di telinganya kalau mereka jatuh. Jadi Ken pakai kekuatan penuh, dan memutar kakinya seperti baling-baling helikopter, karena dalam situasi ini, fisika dan anatomi nggak berlaku buat dia. Dia berhasil memperlambat jatuhnya, dan mendarat dengan selamat di tanah. Tiba-tiba, roh kepiting itu melompat ke arah mereka. Momo terlempar ke udara, dan dia panik saat melihat puluhan wajah di punggung roh jahat itu. Dia naik ke punggung Ken yang mulai berlari cepat melewati kota, dan orang-orang mulai motret mereka karena ngira mereka aneh. Momo sadar kalau nggak ada yang bisa lihat roh kepiting itu,
dan bahkan Ken kelihatan normal di mata mereka. Ken bilang supaya Momo nggak usah khawatir sama hal-hal kecil, karena dia hampir kehabisan tenaga. Momo dapat ide dan mengarahkan Ken ke pemandian air panas. Si kepiting menabrak bangunan saat mengejar mereka, dan Momo menuangkan air panas ke kepiting itu, berpikir kalau itu akan memasaknya dan mereka akan selamat. Entah gimana, cara asal-asalan Momo itu berhasil, dan mereka langsung lanjut berlari keluar kota. Tiba-tiba, mereka melihat sekelompok besar orang berlari ke arah mereka, tapi begitu mereka mendekat, mereka melihat kalau semua yang datang adalah zombie yang dikendalikan oleh roh jahat. Mereka mulai lari ke arah berlawanan, dan Turbograni tertawa, mengatakan bahwa dia meminjam bantuan dari beberapa roh di kuburan lokal untuk menghentikan mereka pergi. Mereka tiba-tiba mendapati diri mereka dikelilingi dari segala sisi, dan si kepiting juga kembali beraksi. Momo bilang ke Ken untuk gaspol, dan Ken bilang itu nggak akan bantu mereka keluar dari kota. Momo bilang supaya dia percaya padanya, dan mengubah Ken ke bentuk superhuman. Turbograni bilang kalau dia udah menang, karena Ken cuma bisa gaspol sekali lagi, setelah sebelumnya dia sudah pakai 1 kali untuk gerakan helikopter. Momo naik ke punggung Ken, dan Ken berlari secepat mungkin. Momo membersihkan jalannya menggunakan kekuatannya, dan memakainya untuk berayun di antara gedung-gedung seperti Spider-Man. Mereka berhasil melewati gerombolan zombie, tapi si kepiting masih ada di depan mereka. Momo ngelempar mobil ke arah kepiting itu, lalu Ken berlari melewatinya dan melompat ke atas gedung di belakangnya. Momo mengarahkan mereka dengan berayun dari tiang, dan mereka bisa melihat kereta yang akan membawa mereka keluar kota. Tapi kemudian Ken kembali ke bentuk normal. Momo menggunakan kemampuannya sebagai sayap untuk memperlambat mereka, dan membantu Ken berubah kembali agar bisa mendarat dengan aman. Namun, saat mereka sampai di tanah, Ken kehilangan kesadaran setelah mencapai batas fisiknya, dan Momo juga nggak bisa berbuat banyak. Dia mencoba membangunkannya, dan tiba-tiba menyadari bahwa dia melepaskan Turbograni saat mendarat. Betapa kagetnya dia, Turbograni dan pasukan rohnya ada di depan mereka, dan dia bergabung dengan roh kepiting untuk membunuh dan memakan mereka. Dia mengejek mereka, bertanya apakah mereka berencana menantangnya lagi, dan bilang berapa lama waktu hitung mundurnya kali ini. Momo tiba-tiba bilang kalau dia cuma butuh 1 detik untuk kabur dari siput lambat kayak dia. Pas banget, kereta lewat di atas, dan dia memanfaatkan kekuatannya untuk menaiki kereta itu dan menjauhi pasukan hantu. Turbograni mengejar dan naik ke kereta, bilang kalau Momo nggak punya tempat buat lari sekarang. Momo bilang itu adalah kalimatnya, dan menangkap Turbograni dengan tangan kekuatannya saat kereta mendekati batas kota, di mana Seiko udah nunggu untuk menyelesaikan pekerjaan. Turbograni berusaha mencapai Momo, tapi kereta itu melintasi batas kota dan masuk ke dalam penghalang yang didirikan oleh Seiko. Kekuatan penghalang membakar Turbograni dan kepitingnya, dan roh-roh yang ada di dalam mereka terbebaskan saat mereka berubah menjadi abu. Tak lama, kereta berhenti di stasiun akhir, dan Momo menyeret Ken ke peron, dan dia terbangun dengan pikirannya masih berada di tengah-tengah pertarungan. Segera, Seiko datang untuk menjemput mereka, dan mereka pergi ke terowongan untuk memberi penghormatan kepada para gadis yang dulu disakiti dan dibunuh di sana. Kemudian berubah menjadi roh jahat karena itu. Seiko bilang kalau dukun seperti dia udah lama mengejar Turbograni, dan dia selalu ditemukan di dekat tempat-tempat di mana ada roh gadis-gadis yang pernah disiksa. Dia bilang mungkin Turbograni cuma pengen mendukung mereka, tapi manusia dan hantu seharusnya nggak ikut campur urusan satu sama lain kalau mau hidup damai. Setelah itu, mereka kembali ke rumah Momo, di mana Seiko dan Momo mulai bertengkar soal daging kepiting. Tapi Ken nggak bisa makan apa-apa setelah semua yang mereka alami. Dia segera bersiap untuk pulang, dan Momo bilang kalau dia akan ketemu Ken besok, membuat Ken sadar bahwa sekarang dia punya teman. Keesokan paginya, Ken bersembunyi di belakang tiang sambil mempersiapkan diri secara mental untuk bilang selamat pagi ke Momo. Namun saat dia berdiri, kemudian sampai di gerbang sekolah, dan melihat Momo menunggu di sana, dia tiba-tiba mulai gugup. Dia pikir mungkin Momo lagi nunggu orang lain, jadi dia dengan malu-malu mengabaikannya. Tapi Momo menabrak dia dan bilang kalau dia telat. Momo terus ngobrol tentang alien yang menculiknya, dan Ken terus mendengarkan karena dia masih nggak percaya ada cewek yang ngomong sama dia. Tapi, begitu masuk ke kelas,
dia tetap diperlakukan buruk sama semua orang seperti biasa, tapi Ken memutuskan untuk memaafkan mereka semua, karena dia lagi dalam suasana hati yang baik hari ini. Di sisi lain, Momo tampak melamun, bahkan saat teman-temannya menyinari cermin ke arahnya, dia nggak bereaksi. Mereka khawatir, karena Momo nggak balas teks mereka, dan bahkan nggak masuk sekolah kemarin. Mereka pikir mungkin Momo balik ke mantannya yang loser, yang menolaknya lagi, dan sekarang dia patah hati. Momo mendesah dan merebahkan dirinya di meja, dan teman-temannya pikir Momo akan nangis. Tapi sebenarnya, dia cuma berusaha nahan keinginan buat ngobrol soal alien sama Ken. Ken juga merasa hal yang sama dan menyalahkan dirinya sendiri karena jadi pengecut dan gak bisa jawab pertanyaan Momo tadi pagi. Mereka sabar menunggu waktu, dan saat istirahat makan siang, mereka menuju ke kelas masing-masing yang letaknya bersebelahan. Tapi karena kerumunan yang besar, mereka malah saling lewatin. Mereka coba cek kantin dan tempat bagi-bagi camilan karena nggak ketemu di kelas. Tapi waktunya kurang pas, dan mereka ketinggalan kesempatan buat ketemu lagi. Mereka duduk di bangku di kedua sisi koridor, dan mulai mikir kalau mungkin pertemanan mereka nggak bakal berhasil. Ken takut kalau Momo udah sadar bahwa dia adalah loser yang membosankan, dan Momo merasa kalau mungkin Ken jadi jengkel sama dia, karena dia terlalu bersemangat dan nggak sabaran. Mereka mulai balik ke kelas masing-masing dengan kepala tertunduk, dalam kekecewaan dan bertabrakan tepat di tengah koridor, sampai berbagi ciuman eksidental yang singkat. Mereka panik karena kecelakaan itu, dan baru sadar kalau mereka saling cari satu sama lain selama ini, sambil mikir yang satunya menghindar. Situasinya jadi sangat canggung, dan Momo coba ganti topik pembicaraan saat tiba-tiba teman-temannya yang nonton dari tadi angkat suara. Mereka bilang kalau Momo dan Ken baru aja ciuman, dan nanya apakah Ken adalah pelarian Momo. Momo panik dengar itu dan bilang, dia nggak akan pernah ciuman sama kutu buku berkacamata kayak Ken. Dan Ken membalas, bilang dia juga nggak akan pernah mau ciuman sama cewek dengan sikap nyolot kayak Momo. Mereka mulai teriak-teriak satu sama lain, dan bilang nggak mau ketemu lagi. Mereka pergi ke kelas masing-masing, tapi teman-teman Momo malah menjodah-jodahkan mereka. Ken pergi ke toilet buat menenangkan diri. Sambil mikirin gimana caranya dia bakal minta maaf ke Momo atas kejadian ini. Tapi, begitu dia buka resletingnya, Ken menemukan ada yang salah dengan bijinya. Di sisi lain, anak-anak cewek di kelas Momo mengerumuninya. Dan teman-temannya bilang kalau mereka baru lihat Momo ciuman sama kutu buku yang imut. Momo jadi gugup dan bilang ke mereka kalau itu cuma salah paham. Lalu Ken masuk ke kelasnya dengan napas tersengal dan berkeringat. Dia bilang ke Momo kalau ada hal sangat penting yang perlu dibicarain berdua. Tapi Momo menolaknya. Bilang kalau dia nggak mau. Anak-anak cewek mulai menggodanya karena sikap dinginnya ke pacarnya. Dan Momo nyuruh mereka diam, karena nggak ada apa-apa antara dirinya dan Ken. Dia bilang dia nggak merasa mau ngomong sama Ken, dan Ken jadi sedih. Dia nanya ke Momo, apakah Momo malu berteman dengannya, lalu dengan diam-diam balik ke kelasnya karena Momo nggak kasih jawaban. Setelah pulang sekolah, Ken mulai melangkah keluar, dan bertanya-tanya apakah Momo masih marah padanya. Dia nggak sengaja nabrak cewek berambut pink yang minta maaf, dan menanyakan apakah dia baik-baik saja. Ken agak terpesona karena cewek itu cantik dan memperlakukannya dengan baik. Dan saat dia mulai bersikap lebih ramah, Ken merasa jantungnya berdetak kencang. Di saat yang sama, Momo datang ke sana, merasa bersalah karena nyakitin Ken sepanjang hari itu. Dia berencana minta maaf, tapi saat melihat Ken dengan cewek berambut pink itu, dia dicemburu dan mengira Ken bohong soal nggak punya teman. Cewek berambut pink itu pergi setelah temannya datang. Dan mereka mulai ngomongin betapa bodohnya Ken karena tertipu akting cewek itu. Mereka ngobrol tentang gimana kutu buku perjaka seperti Ken bahkan nggak pernah dapat kesempatan buat bicara dengan cewek. Dan seru banget lihat mereka mengira kebaikan acak dari cewek sebagai tanda ketertarikan. Momo jadi kesal mendengar itu, jadi dia jatuhkan baskom di kepala cewek itu dengan kekuatan psikisnya. Ken kelihatan khawatir sama cewek itu, tapi kemudian Momo tiba-tiba nempel padanya. Dengan ceria bilang kalau mereka harus pulang bareng. Ken bingung dengan apa yang terjadi, tapi Momo cuma kasih tatapan sinis ke cewek berambut pink dan temannya sambil menarik Ken pergi. Setelah itu, Momo minta maaf atas sikap kasarnya saat istirahat makan siang, dan bilang kalau dia malu karena ciuman yang gak sengaja, bukan karena berteman dengan Ken,
Ken terharu dengan permintaan maafnya, tapi tiba-tiba dia ingat ada hal yang lebih penting yang ingin dibahas. Momo nanya apa itu, dan Ken bilang kalau pijinya hilang. Momo langsung bawa dia ke rumahnya, di mana dia nggak bisa berhenti ketawa sementara Ken menjelaskan masalahnya ke Seiko. Ken bilang saat sosisnya kembali, dia pikir semuanya baik-baik aja, dan nggak sadar kalau lato-latonya udah hilang. Seiko kecewa karena Ken baru sadar sekarang dan bilang kalau dia akan memeriksanya. Ken ketakutan karena nggak mau nunjukin asetnya, tapi Seiko bilang dia akan melihat ke dalam jiwanya. Seiko menyiapkan ember yang diisi air buat diinjak Ken, sebuah boneka dengan jimat di atasnya dan cermin biasa. Lalu dia mengambil kipas dan mukul Ken sambil mengejeknya. Dan Ken panik karena itu nggak seperti yang dia kira bakal dilakukan. Ken pikir dia cuma dipermainkan, tapi ketika Seiko memukulnya lagi, Momo bilang kalau dia lihat aura Ken bergerak saat dipukul. Seiko yakin kalau auranya bukan milik Ken, melainkan dari entitas lain yang bersembunyi di dalam dirinya. Dia bilang ke Momo untuk menariknya keluar saat dia mukul Ken lagi, dan mereka berdua siap-siap. Seiko memukul Ken, dan Momo menarik aura dalam dirinya, tapi aura itu lolos dari genggamannya dan menghilang. Dia panik karena melepaskannya, tapi Seiko menunjuk ke arah boneka dan jimat. Jimat itu terbakar, dan roh yang ada dalam diri Ken tiba-tiba menemukan dirinya di dalam boneka itu. Boneka tersebut lari sebelum Seiko bisa menangkapnya, tapi Momo menemukannya dengan merasakan auranya. Dia menangkap boneka itu dengan kekuatannya dan membuka pintu untuk menemukan boneka itu tergeletak di lantai dan mengutuk mereka. Boneka itu bilang akan membunuh mereka semua, dan Seiko sadar kalau itu adalah Turbo Granny. Momo dan Ken kaget karena mereka pikir Turbo Granny sudah dikalahkan di pertarungan terakhir mereka. Turbo Granny bilang dia nggak akan mati di tangan amatiran kayak mereka, dan menjelaskan bahwa saat tubuhnya menyentuh penghalang dan mulai terbakar, dia berubah menjadi bentuk roh dan merasuki tubuh Ken. Dia nggak punya energi spiritual dan menunggu sampai cukup terkumpul agar bisa balas dendam. Ken bilang kalau dia nggak bisa lakukan itu sekarang, dan mengancamnya dengan jimat sambil meminta agar Turbo Granny mengembalikan bolanya. Turbo Granny tertawa, bilang kalau dia dibunuh, Ken nggak akan mendapatkannya kembali, dan kalau dia mau, Ken harus membunuh dua wanita itu. Ken jadi marah besar padanya, dan dalam kemarahannya, dia tiba-tiba berubah jadi bentuk superhuman. Semua orang kaget melihat ini, dan mereka bertanya-tanya, bagaimana Ken bisa berubah jika Turbo Granny sudah nggak ada di dalam dirinya. Seiko sadar kalau Turbo Granny berusaha terlalu keras untuk tetap terhubung dengan Ken ketika dia memukulnya dengan kipas yang bisa mengusir roh jahat dari orang-orang. Jadi, hanya kesadarannya yang terlempar keluar, tetapi kekuatannya masih ada dalam diri Ken. Seiko bilang kalau mereka punya keuntungan sekarang karena hanya dia yang bisa menaruh kesadaran Turbo Granny ke sesuatu boneka. Turbo Granny panik, dan Seiko mulai memukulnya ke kiri dan ke kanan dengan kipas. Ken cepat kembali ke bentuk normal, dan Turbo Granny kabur, tapi Seiko mengejarnya, dan mulai memukulnya lagi. Momo meminta gencatan senjata dan bilang ke hantu tua itu kalau dia sebenarnya nggak benar-benar benci padanya, karena rasa simpatinya terhadap cewek yang diperlakukan salah. Dia menawarkan untuk mengembalikan kekuatan Turbo Granny, asalkan dia mengembalikan bola Ken. Turbo Granny menerima kesepakatan itu, tapi bilang kalau barang berharga Ken gak ada padanya, karena dia menjatuhkannya di suatu tempat. Mereka pergi ke sebuah taman, di mana Turbo Granny bilang kalau bola Ken tertutup oleh energi spiritualnya. Jadi terlihat seperti bola emas padat dengan diameter 2 inci. Ken dan Momo panik mencari bola tersebut tapi nggak menemukannya. Dan Momo nge-roasting Ken, bilang kalau mereka mungkin nggak bisa menemukan barang sekecil itu. Turbo Granny santai aja dan bilang mungkin ada roh atau monster yang sudah mengambilnya. Dia jelasin kalau bola Ken penuh dengan energi kehidupan, dan roh-roh suka mengumpulkan barang-barang seperti ini, karena mereka percaya kalau mengumpulkan energi kehidupan bisa mengubah mereka kembali jadi manusia. Momo panik karena artinya mencari bola-bola itu jadi lebih sulit, dan meminta Turbo Granny untuk bantu. Tapi dia malah bilang kalau itu kayak masalah pribadi aja. Momo dan Ken marah mendengar itu dan mulai menginjak-injaknya. Keesokan harinya, saat Ken masuk ke kelasnya, beberapa cowok langsung ramah padanya, nanya apakah dia pacaran sama Momo. Ken bilang kalau dia nggak pacaran, dan mereka minta Ken buat ngenalin mereka ke Momo.
karena dia cewek yang keren banget. Ken akhirnya sadar kalau Momo itu cantik, karena selama ini dia begitu senang bisa punya teman sampai nggak sadar. Dia tiba-tiba mulai memukul dirinya sendiri buat ngusir pikiran nggak murni dari kepalanya. Saat tiba-tiba, anak-anak cowok itu bilang kalau mereka dengar Momo suka aja tidur dengan siapapun, dan dia sudah menantikannya. Ken jadi marah mendengar ini, dan kekuatan kerbau Granny mulai bocor dari tubuhnya. Dia menarik kerah anak itu dan berubah, menyuruhnya berhenti menyebar rumor palsu tentang Momo. Anak itu langsung jatuh berlutut karena kekuatan Ken yang mengintimidasi, dan Ken buru-buru minta maaf begitu dia kembali normal. Anak-anak laki-laki itu bingung, karena mereka tidak melihat ada perubahan apapun pada Ken, yang langsung lari balik ke bangkunya, dan mencoba menyembunyikan betapa takutnya dia. Saat tiba-tiba, tubuh Granny keluar dari tasnya, dan bertanya, apa dia menikmati kekuatannya? Ken kaget, langsung ambil tasnya, dan lari keluar kelas. Begitu mereka sampai di tempat yang sepi, dia bertanya, apa yang sebenarnya dilakukan Turbau Granny di luar rumah Momo. Dan Turbau Granny bilang kalau Seiko membiarkannya berkeliaran bebas, karena dia nggak bisa melakukan apa-apa dalam bentuk mainan. Dia kemudian bilang ke Ken kalau kekuatannya bisa menyebabkan masalah untuknya, dan bilang kalau Ken membiarkannya kembali masuk ke tubuhnya, dia bisa membawa kekuatan itu pergi, dan meninggalkannya dengan damai. Ken nggak percaya dan memasukkan dia kembali ke dalam tas. Saat tiba-tiba dia mendengar suara seseorang. Dia panik, tapi untungnya itu cuma Momo. Dia mau kasih tahu Momo tentang Turbo Granny, tapi Momo menyuruhnya diam, dan Ken menjatuhkan tasnya. Dia kemudian melihat wajah Momo dan memastikan kalau dia memang imut dan mulai malu-malu. Momo mengejarnya, tapi gagal menangkapnya, dan karena itu, suasana hatinya jadi buruk. Teman-temannya nanya apakah dia bertengkar dengan pacarnya, dan Momo mengulangi kalau Ken bukan pacarnya. Temannya bilang kalau Ken itu orang baik, karena dia dengar kalau Ken bertengkar dengan beberapa anak cowok di kelasnya, karena mereka ngomongin Momo yang gak baik dan menyebutnya pakai kata kasar. Momo jadi makin bingung tentang kenapa Ken sekarang menghindarinya. Di sisi lain, orang di balik rumor itu adalah cewek berambut pink bernama Aira, yang punya rasa superioritas tinggi, dan dia merasa kalau dia adalah alasan semua orang datang ke sekolah. Karena kemarin dia dipermalukan saat ember jatuh di kepalanya, dan Momo membawa Ken pergi, dia mau balas dendam dengan menyebar rumor kalau Momo gampang diajak. Namun, alasan kebenciannya bukan cuma karena hal sepele. Dia bisa melihat kekuatan psikis Momo hari itu, dan sekarang dia yakin kalau Momo adalah iblis, dan dia adalah pahlawan yang dipilih untuk menghentikannya. Si Daluludumi ini punya bukti bahwa dia adalah yang terpilih, karena dia punya bola emas yang jatuh dari langit, yang jelas-jelas tanda dari atas sana. Semua itu terjadi pada hari Ken dan Momo bertarung melawan Turbo Granny di kereta, dan dia kehilangan bola Ken. Salah satu bola itu jatuh di kepala Aira, dan setelah dia mengambilnya, dia jadi bisa melihat dunia spiritual. Sejak saat itu dia terus bawa bola kiri Ken di sakunya, dan sering membelainya, tanpa tahu apa sebenarnya itu. Tiba-tiba, teman-temannya datang membawa beberapa barang yang dia minta, seperti buku panduan pengusiran setan dan salib tua. Dia berencana mengalahkan Momo dengan itu. Dan teman-temannya mulai menyesali pilihan hidup mereka yang membuat mereka dekat dengan Aira. Aira bilang dia melihat seorang wanita bergaun merah di lapangan, tapi teman-temannya nggak melihatnya. Dan sekarang, dia yakin itu pasti roh jahat. Dia bersembunyi di balik tembok. Tapi ketika dua anak laki-laki datang ke sana, dia mulai bertingkah seperti cewek polos di depan mereka. Dia memberi isyarat ke teman-temannya kalau mereka akan melakukan tugas pahlawan setelah sekolah. Dan secara kebetulan, Turbo Granny melihat semuanya. Saat istirahat makan siang, Ken dan Momo makan siang bareng, dan Ken masih nggak bisa menatap Momo. Turbo Granny sekarang jadi guru mereka, dan dia terlibat cekcok dengan Momo. Tapi Ken menghentikan mereka dan bilang kalau Turbo Granny ngasih tahu dia tentang salah satu bola emas yang ditemukan. Turbo Granny bilang kalau ada cewek yang nemuin salah satu bola itu, dan mungkin itu membangkitkan kekuatan spiritual tersembunyinya yang membuatnya bisa melihat roh. Tapi, itu juga berarti roh-roh bisa melihatnya, dan dia bisa dalam bahaya. Momo jadi khawatir tentang cewek itu, dan Turbo Granny bilang dia akan mengenalkan mereka setelah sekolah. Saat mereka berkumpul setelah sekolah buat nyari cewek itu, Aira menghampiri mereka dan minta bicara sama Momo secara pribadi. Dia kelihatannya cukup tulus,
Jadi Momo memutuskan untuk menyelesaikannya dengan cepat dan menyuruh Ken menunggu. Dan hanya setelah mereka pergi, Turbo Granny baru kasih tahu kalau Aira adalah cewek yang dia maksud. Aira membawa Momo ke gudang kosong, di mana teman-temannya sudah menunggu untuk menyergap. Mereka mengunci Momo ke tanah dan mengikat tangannya pakai kabel zip. Terus Aira duduk di atasnya dan mencoba mengusir setan dengan salib. Momo pakai kekuatannya buat ngelempar teman-temannya ke tempat sampah. Dan Aira jadi makin yakin kalau Momo itu setan sekarang. Karena salibnya nggak kerja, Aira ngeluarin bola emas dan menempelkannya ke wajah Momo, sambil bilang kalau itu senjata suci yang bakal bantu dia menyelamatkan dunia. Momo berusaha bilang kalau itu adalah harta karun keluarganya Ken yang nempel di wajahnya. Tapi Aira nggak percaya. Pas banget waktu itu, Ken datang lari-lari, bilang ke Momo kalau Aira bukan penjahatnya di sini, tapi dia jadi target seseorang yang sangat jahat. Tepat saat Ken ngasih tahu itu, ada roh jahat nyerang Aira, bawa dia pergi. Roh itu ngaku sebagai ibu Aira yang sudah meninggal, dan bilang kalau dia selalu mengawasi Aira selama ini. Dan sekarang akhirnya Aira bisa lihat dia. Dia pengen terus bersama Aira. Ken berubah wujud buat membebaskan Aira, tapi rohnya lebih cepat dan gampang nangkep Ken. Dia telan Ken utuh-utuh, dan Momo coba buat menghentikannya, tapi dia nggak bisa pakai kekuatannya penuh karena tangannya terikat. Roh itu ngebuk Momo, dan lalu menelan Ken sebelum berbalik ke Aira, dan bilang kalau dia udah nunggu Aira buat lihat dia selama 10 tahun, sejak pertama kali Aira nggak sengaja bisa lihat dia waktu kecil. Aira bingung banget dan nanya ke roh itu apakah dia bukan antek-anteknya Momo. Saat itu juga, Momo muncul dari puing-puing dan nyuruh roh itu buat balikin Ken. Aira sadar kalau roh itu nggak ada hubungannya sama Ken, jadi dia ngajak Momo buat kerja bareng ngalahin roh itu. Momo nggak mau ada urusan sama Aira. Tiba-tiba Turbo Granny merayap keluar dari puing-puing dengan smartphone yang diambil dari temannya Momo. Dia cari info soal roh itu online, dan nemu kalau dia itu pemula yang disebut Acrobatic Silky. Di sisi lain, Aira sebut Silky sebagai monster, dan bilang kalau dia punya kekuatan buat ngalahin Silky. Silky jadi kesel dan menelan Aira, lalu nyalahin Momo karena udah merusak pikiran anaknya. Dia ngelempar rambutnya buat nangkap Momo, sementara Turbo Granny nolak buat bantuin Momo dalam situasi ini. Silky minta Momo minta maaf, tapi Momo malah nyuruh dia makan tai. Roh yang marah itu muter-muterin Momo, nyeret dia melewati tembok, dan ngemplang dia ke tanah. Silky membutakan mata dan mencekik Momo, terus bilang suruh panggil dia mama kalau mau dimaafin. Momo panggil dia tai, dan Silky yang marah menelan Momo juga, terus mulai nangis buat anaknya. Tiba-tiba, Turbo Granny datang dan bilang, Silky harus lepaskan anak-anak yang udah dia telan kalau mau selamat. Silky nanya apa yang bisa dia lakuin dalam bentuk kayak gitu. Dan Turbo Granny bilang kalau dia bisa kasih nasihat bagus, dan dia udah ngelakuinnya. Terus tiba-tiba, Silky kebakaran, karena dia telan rambutnya sendiri bareng sama Momo, dan ternyata salib yang Aira punya itu sebenarnya korek. Momo pakai korek itu buat nyulut api, dan Silky terpaksa muntahin semua orang keluar, sambil narik segumpal rambut yang lagi kebakar dari perutnya. Silky ingat waktu dia masih jadi manusia, dan kehilangan anak perempuannya. Dia terus lari-lari keliling kota dengan panik nyariin anaknya. Dan ingatan itu bikin perasaan Aira dibawa pergi dari dia, jadi makin berat. Dia nyumpahin Ken dan Momo, karena ngerasa anaknya diambil, dan melempar balok baja ke arah mereka, pakai rambutnya. Mereka kabur lewat celah sempit di gudang, dan Momo ngasih tahu Ken kalau dia punya rencana. Silky nemuin mereka, dan tiba-tiba, dia mukul Momo pakai rambutnya sebelum balik perhatian ke Ken. Dia nyerang Ken, tapi berkat transformasinya, Ken bisa menghindari serangan sambil bawa Aira. Silky pakai tata letak gudang yang rumit dan keterampilan akrobatiknya buat mendekat ke Ken, lalu menjatuhkannya dengan tendangan. Aira sekarang pingsan dan gak bisa ngelawan, dan Silky mulai mendekati dia. Silky sudah terima kalau Aira nggak mau panggil dia mama lagi, tapi dia tetap pengen bareng selama-lamanya, dan caranya adalah dengan menelan Aira. Dia mulai jalan mendekati Aira, tapi tiba-tiba dia nggak bisa bergerak maju. Silky bertanya-tanya apa yang terjadi, lalu Momo datang bilang kalau kekuatan Silky sendiri yang berbalik melawannya. Silky bisa mengikat apa saja dengan rambutnya, tapi dia nggak bisa melepaskan setelah menangkapnya. Itu sebabnya dia terjebak, dan akhirnya dia harus pergi. Lalu Ken juga datang buat bantu Momo. Tiba-tiba, Silky mulai ngancurin balok baja buat ngelepasin diri,
dan Momo nangkep kakinya pakai kekuatannya. Dia bilang ke Ken buat gaspol dan ngusir roh itu, tapi Ken gak tahu gimana caranya. Dia bilang setiap kali dia pakai kekuatannya dengan tenaga penuh, selalu dalam situasi hidup atau mati, dan dia gak yakin bisa melakukannya sekarang. Momo bilang suruh Ken buat nendang Silky sekuat tenaga, tapi sambil mereka berdebat, Silky merobek rambutnya dan nyerang mereka. Momo menendang Ken buat nyelamatin dia dari serangan Silky, terus nyuruh dia cepat-cepat ngurusin Silky. Silky berhasil nembus kekuatan psikis Momo dan langsung menumbuhkan rambutnya lagi buat nyerang Momo. Tapi Ken malah mengaktifkan kekuatannya dan maju, ngebenturin kepala Silky dengan kekuatan penuh. Dia nabrakin Silky lewat tembok ke gedung sebelah, bikin dia pingsan. Momo terkesan, tapi Ken udah kehabisan tenaga dan Turbo Granny menendangnya karena dia cuma bisa pakai kekuatannya sekali. Momo nanya apa dia harus manggil neneknya buat ngusir roh itu. Tapi Turbo Granny bilang gak usah repot-repot, karena Silky baru aja kena salah satu serangannya. Dan dia gak bakal bisa pakai kekuatannya untuk beberapa waktu. Lalu dia bilang kalau Aira punya bola emas dan pergi mengambilnya. Sementara Momo penasaran gimana hubungan gadis itu sama Silky. Turbo Granny segera menemukan bola emas Ken, dan saat dia senang, Turbo Granny bilang kalau Aira udah meninggal. Ken dan Momo panik, dan mereka memeriksa Aira, dan beneran gak ada detak nadi. Turbo Granny ngasih tahu mereka kalau itu gak mengejutkan, karena dia kan udah ditelan roh, dan karena dia gak terlalu kuat, dia mudah mati. Momo bilang tutup mulut dan panggil ambulans. Sementara Momo coba nyetrum jantungnya, Aira biar berdetak lagi pakai kekuatannya, dan minta Ken kasih nafas buatan ke Aira. Tapi gak berhasil, terus Silky bangun. Ken mau lawan dia, tapi roh itu bilang kalau dia mau bantu ngehidupin Aira lagi. Dia minta Momo ambil auranya dan kasih ke Aira, karena itu bisa kasih kekuatan hidup buat balikin Aira. Momo nggak percaya dan bilang kalau Silky pasti bakal coba makan mereka lagi, buat buktiin kalau dia nggak mau nyakitin mereka. Silky malah robek mulutnya sendiri, biar nggak bisa makan orang lagi. Momo bengong. Tapi Turbo Granny bilang kalau pakai auranya, Silky adalah satu-satunya cara buat bangkitin Aira lagi. Momo masih nggak percaya sama roh itu. Jadi dia suruh Ken buat berubah wujud dan standby kalau Silky coba-coba macem-macem. Dia lalu megang aura Aira dan Silky, jadi saluran di antara mereka. Saat auranya diambil, Silky ingat waktu dia masih hidup. Dia seorang ibu tunggal yang punya banyak pekerjaan buat menghidupi anak perempuannya, dan bahkan kerja jadi pekerja seks buat dapetin uang. Anaknya adalah satu-satunya sumber kebahagiaan dalam hidupnya, dan mereka bahagia bareng. Lalu, di malam ulang tahun anaknya, 2 orang jahat masuk ke rumah mereka. Mereka memukuli Silky dan bawa pergi anaknya. Dia panik nyariin anaknya, tapi pingsan di jalan dan meninggal di situ. Setelah jadi roh, ingatan Silky mulai memudar. Tapi suatu hari, Aira kecil gak sengaja menyentuhnya, nyangkanya itu mamanya yang baru meninggal. Gadis itu gak tahu kalau Silky adalah hantu, tapi saat melihatnya, Silky teringat anak perempuannya yang hilang. Dia gak bisa ingat wajah anaknya. Jadi dia percaya kalau dia adalah ibu Aira, dan bersumpah untuk melindunginya kali ini. Dia berubah jadi monster demi Aira. Tiba-tiba kilas balik itu berakhir saat Momo selesai memindahkan auranya ke tubuh Aira. Momo jatuh berlutut, dan Ken bersiap buat lawan Silky, mikir kalau Silky ngelakuin sesuatu ke Momo. Momo nyuruh dia berhenti sambil nangis, karena dia bisa lihat ingatan Silky, lalu tiba-tiba Aira bangun. Silky minta maaf ke Aira karena berubah jadi monster yang hampir nyakitin dia, padahal dia cuma mau melindunginya. Silky mulai memudar perlahan. Dan Turbo Granny bilang ke Momo, kalau karena Silky ngasih semua auranya ke Aira, dia bakal mati. Karena dia masih punya penyesalan, dia nggak bisa masuk ke alam baka, dan seluruh keberadaannya bakal terhapus, dan nggak ada yang bakal inget dia. Momo mulai panik, tanya kalau ada yang bisa mereka lakuin buat bantu Silky, dan Turbo Granny bilang, kalau gak ada yang bisa mereka lakukan untuk memberi kedamaian ke hati si roh. Silky terus menyesali hidupnya sambil berubah jadi abu, berpikir kalau anaknya mungkin bakal aman dan bahagia kalau gak lahir dari dia. Dia berharap bisa ngasih kehidupan yang lebih baik buat anaknya. Dan tiba-tiba, Aira berlari ke arahnya. Dia memeluk Silky, memanggilnya mama sekali lagi, dan berterima kasih atas segalanya. Roh itu akhirnya mengingat wajah anak perempuannya, dan itu memberinya ketenangan yang dia butuhkan untuk menyeberang ke dunia lain. Aira dan Silky menangis saat roh itu akhirnya berubah jadi debu, dan Aira berdoa semoga dia pergi ke alam baka dengan damai dan bersumpah
gak akan pernah melupakannya. Kemudian, semuanya pergi ke rumah Momo buat makan, dan Ken memandangi Momo dengan satu mata, dan Aira dengan mata lainnya, sambil mencoba mikir mana yang lebih cantik, dan mana yang kasih dia peluang lebih besar. Momo tiba-tiba bertanya ke Aira, apakah dia benci sama Momo, karena dia pernah ngejatuhin bak mandi ke kepalanya. Aira bilang kalau itu bukan masalah besar, dan dia nggak mau mereka jadi musuhan gara-gara itu, jadi dia siap minta maaf. Tapi cuma kalau Aira minta maaf dulu ke Ken karena suka ngejek dia. Aira terus menyedot mie-nya sambil bilang ke Momo kalau dia yakin Momo itu iblis. Itulah alasan sebenarnya kenapa dia anggap Momo musuh. Momo menyedot mie-nya lebih agresif sambil bilang kalau Aira itu bego dan bodoh, dan sudah salah paham semuanya. Aira langsung nunjuk ke Ken dan nanya kalau dia bukan iblis, kenapa Ken kelihatan kayak iblis pas bertarung lawan Silky. Selain itu, Aira gak percaya kalau wanita cantik dan muda kayak Seiko bisa jadi neneknya Momo. Seiko langsung menyerah begitu mendengar ini, dan dia dukung Aira, bilang kalau Momo emang benar iblis. Ini makin memicu delusi Aira, dan dia pikir kalau semua orang di sini iblis dan Momo adalah pemimpin mereka yang mau ngancurin bumi. Momo udah cukup sama omong kosongnya, jadi dia sumpal mulutnya pakai mie, dan mulai ngomong kayak Ratpa, yang bikin semua orang gak ngerti dia. Aira ngelakuin hal yang sama, dan mereka mulai muterin meja sambil saling lempar hinaan dengan bahasa ala Ratpa, sementara Ken fokus sama mie-nya. Setelah Aira kenyang, dia mutusin buat pergi dari rumah sambil ngasih peringatan ke Momo kalau dia bakal ngalahin Momo lain kali. Seiko dukung Aira, bikin Momo makin frustrasi, dan tiba-tiba Aira balik buat nanya ke Ken, kenapa dia nyelamatin Aira berkali-kali meskipun jadi iblis. Ken jawab, kalau dia nggak butuh alasan buat nyelamatin orang, dan Aira jadi terharu. Dia bilang kalau Ken masih punya hati manusia di dalam dirinya, dan bersumpah kalau dia bakal menyelamatkan Ken dari kendali Momo suatu hari nanti. Dia kabur dengan tekad itu, ninggalin semua orang kebingungan sama level delusinya. Gak lama setelah itu, Ken menyadari kalau dirinya dalam masalah, karena Turbo Granny mutusin buat balikin biji kehormatannya Ken ke tempat semestinya. Situasi langsung berubah jadi pertandingan baseball lengkap, saat Seiko ambil tongkat buat mukul lemparan Turbo Granny. Seiko gagal dalam pukulannya, dan bola emas itu berhasil balik ke tempatnya dan nempel lagi di tubuh Ken. Ken teriak kesakitan, yang jadi bukti kalau ada sesuatu di antara kakinya yang bisa sakit, dan dia merasa lega sekaligus malu. Besoknya di sekolah, Momo mulai mikir gimana caranya nemuin bola kedua. Dia usulin buat ngomongin lebih lanjut pas jam istirahat makan siang. Tapi Ken bilang kalau dia harus kerjain laporan. Momo ajak ke warnet abis pulang sekolah, tapi Ken bikin alasan lain buat nolak. Kemudian, pas Momo makan siang bareng teman-temannya, mereka nanya kenapa dia nggak bareng Ken. Dia bilang ke mereka kalau Ken lagi coba jaga jarak darinya, dan dia pikir Ken lagi nyembunyiin sesuatu yang mencurigakan. Teman-temannya godain dia, nanya apakah dia pikir Ken selingkuh. Dan kali ini Momo nggak bilang kalau mereka nggak pacaran. Dia tiba-tiba kepikiran tentang Aira yang kayaknya tertarik sama Ken, dan dia jadi penasaran. Dia bilang ke teman-temannya kalau dia mau keluar beli minuman, tapi di jalan, dia terus mikir apakah sebaiknya dia mendekati Ken, padahal Ken bilang kalau dia sibuk. Tiba-tiba, dia melihat Ken tergeletak di atas Aira dalam posisi yang bikin hati berdebar. Dan jus yang dia bawa jatuh saat hatinya terasa tenggelam melihat mereka bersama. Beberapa menit sebelumnya, Ken lagi latihan sendiri buat jadi lebih kuat menghadapi tantangan yang bakal dihadapi di masa depan, karena dia gak mau bergantung terus sama Momo. Tiba-tiba, Aira mendekatinya, dan mulai ngomong soal gimana dia adalah manusia, dan Ken adalah iblis. Yang artinya, mereka gak bisa bareng. Namun, itu gak bakal ngilangin perasaannya. Dia tiba-tiba punya perasaan buat Ken, dan dia mutusin buat nembak Ken. Dia mulai mendekat dan condong ke arah Ken buat cium, tapi Ken panik dan malah ngeplak mukanya sambil dorong dia menjauh. Ken nanya apa yang lagi dia lakuin, dan Aira bilang kalau dia baca di buku harus cium orang yang dia nyatain cinta. Ken kaget dan nanya, buku macam apa yang bilang begitu? Dan Aira bilang kalau itu dari koleksi majalah dewasa milik ayahnya. Ken nyuruh dia ganti sumber bacaannya dan coba buat kabur, tapi Aira nggak mau ngelepasin dia. Dia mulai bergulat dengan Ken sambil berusaha menciumnya. Bilang kalau ini pertama kalinya dia ngerasain perasaan kayak gini, jadi dia bakal tetap cium Ken apapun yang terjadi. Saat mereka terus berjuang, Aira menjatuhkan Ken,
bikin mereka berdua jatuh ke tanah. Aira merem dan manyun biarkan menciumnya. Dan saat itulah, Momo menemukan mereka. Ketika kotak jus Momo jatuh, perhatian Ken langsung ke arah dia. Dan dia langsung panik nyadarin kalau Momo bakal salah paham. Dia coba kasih tahu yang sebenarnya, tapi Momo malah nyebut dia sebagai manusia paling brengsek yang pernah dia lihat dan balik ke kelas. Ken ngikutin dia, coba ngejelasin biar nggak salah paham. Tapi Momo nggak mau dengerin apapun. Dia marah besar karena Ken bohong sama dia, dan Ken nggak bisa bilang apa-apa balik karena emang bener dia bohong. Setelah balik ke kelas, Momo jadi depresi karena nggak bisa ngilangin perasaan diselingkuhin dari pikirannya. Dia kehilangan semangat dan mulai mengalami kejang-kejang aneh, dan teman-temannya jadi khawatir banget sama dia. Sementara itu, Ken terus latihan di tengah kelas, sadar kalau semua itu salah karena dia bohong sama Momo. Dia pengen jadi lebih kuat tanpa sepengetahuan Momo biar kelihatan keren, tapi malah bikin semuanya kacau. Tiba-tiba, dia sadar kalau lantai di bawah kakinya udah banjir, dan kelasnya kosong melompong. Dia bingung ada apa, terus tiba-tiba dia dengar Aira teriak minta tolong. Dia cepet-cepet keluar buat lihat, dan ternyata Aira takut karena sekolah udah dikelilingi kegelapan total, dan airnya terus naik. Aira mikir kalau Momo yang ngelakuin ini, dan itu bikin Ken jadi khawatir soal Momo. Dia pergi ke kelas Momo buat ngecek, tapi dia nggak ada di sana. Di sisi lain, Momo ngadepin hal yang sama. Sekolah kayaknya udah terkunci semua, dan nggak ada siapa-siapa di sekitar. Dia mulai khawatir soal Ken, tapi baru mikirin dia aja udah bikin Momo kesal. Tiba-tiba, dia dengar sesuatu mendekat, dan ternyata itu monster mirip Loch Ness. Dia sembunyi di balik dinding, sambil mikir itu monster apaan sih, dan ngapain dia ada di sini. Saat Momo mencoba mengintip, kakinya bikin riak di air yang nyampe ke monster itu, dan ngasih tahu lokasinya. Momo jongkok buat sembunyi, dan rasa takut mulai muncul, ketika riak dari monster yang datang ke arahnya, jadi makin kuat. Monster itu lalu muntahin banyak air, dan ngeluarin sinar laser yang merusak semua koridor, bener-bener ngancurin bangunan. Tapi, karena nggak melihat ada yang mati, monster itu mutusin buat pergi. Momo entah gimana, tetap selamat setelah serangan itu, dan dia jadi makin khawatir soal Ken sekarang. Di sisi lain, Ken dan Aira dengar suara serangan monster itu, dan Ken sadar kalau insiden ini mirip waktu mereka diserang alien di rumah Momo. Dia kasih tahu Aira soal itu, dan Aira susah percaya kalau alien itu beneran ada. Ken yakinin dia kalau alien itu ada, dan mereka benar-benar tertarik sama organ reproduksi manusia. Tiba-tiba, ada monster muncul di depan mereka. Monster berkepala jamur yang bermutasi ini nyerang Aira tanpa peringatan, tapi Ken berubah jadi bentuk superhuman buat ngebawa Aira jauh dari bahaya. Dia bilang ke Aira buat kabur, karena dia nggak bisa bertarung sambil melindungi dia. Tapi tiba-tiba, Ken ngerasain tekanan kuat yang bikin transformasinya batal, dan dia jatuh ke tanah. Tiba-tiba, 3 alien aneh yang dulu nyulik Momo muncul di sekeliling Ken. Mereka bilang ke Ken kalau mereka mau pisangnya, dan Aira maju buat melindungi dia. Ken bilang ke Aira buat lari karena dia lagi dalam bahaya besar sekarang, tapi alien-alien itu nggak tertarik sama Aira saat ini. Mereka ngeluarin serangan Sonic untuk menjatuhkan Aira, dan mikir gimana bisa dia masuk ke penghalang yang mereka pasang, yang harusnya cuma orang dengan kekuatan spiritual tinggi bisa tetap ada di sekolah. Mereka kemudian ngasih tahu Ken kalau mereka mau pisangnya karena itu spesial. Ken udah nunjukin kekuatan yang di luar nalar sains, dan mereka mau meneliti serta mentransplantasikannya ke diri mereka sendiri. Ken merasa benar-benar tak berdaya sekarang, dan dia coba bilang ke mereka bahwa itu adalah kekuatan dari kutukan, dan dia sebenarnya lemah. Tapi alien-alien itu bilang kalau mereka bakal menemukan semuanya dalam penelitian mereka. Mereka mengangkat Ken dan mulai merobek pakaiannya, supaya mereka bisa memotong sosisnya Ken dan menelitinya. Tiba-tiba, mereka terikat oleh rambut merah muda, dan ada sesuatu yang berputar cepat menghantam mereka. Mereka semua bingung, dan kemudian orang yang berputar itu berhenti, dan ternyata itu Aira, yang udah dapat kekuatan dari akrobatik Silky, dan dia berniat pakai kekuatan itu buat lindungi Ken. Waktu para alien terpental jauh, Ken jatuh ke lantai. Aira ngadep ke dia, terus buru-buru nutup muka karena lihat pisangnya Ken. Tiba-tiba, kepribadian Silky muncul di Aira, dan para alien sadar kalau dia juga punya kekuatan spiritual yang tinggi. Mereka ngirim jamur tinju buat nyerang dia, sementara Ken lari ke kelas buat cari sesuatu yang bisa dipakai nutupin badannya.
Aira bersiap buat bertarung. Jamur itu mulai melemparkan tinjuan ke Aira, tapi dia loncat melewatinya, dan langsung menyerang si alien. Tapi si alien malah nembakin 4 gelombang ke arah dia, bikin dia jatuh. Aira bingung apa yang baru aja nyerang dia, tapi si petinju langsung balik lagi. Dia terus ngelempar pukulan ke Aira, yang les untuk beberapa saat, lalu mendorongnya mundur. Aira nendang dia dengan kuat. Awalnya kena blok, tapi tendangan berikutnya kena dagu si jamur dan bikin dia terbang ke atap. Dengan si petinju nyangkut di situ, Aira langsung nyerang si alien, tapi dia malah pakai kekuatan buat nempelin dia ke dinding. Tiba-tiba, 2 alien lainnya juga bangkit dan buka topeng mereka, nunjukin diri mereka yang kayak zebra. Mereka bilang sama Aira bahwa dia cukup cepat, tapi kekuatannya kurang. Meskipun begitu, mereka nganggap dia spesimen yang menarik, dan mereka mau ambil pisangnya untuk keperluan riset. Aira bilang dia nggak akan kalah sama mereka. Dan tiba-tiba tinjuan si jamur bikin dia nabrak dinding. Sebelum alien bisa nyakitin dia lebih jauh, Ken teriak suruh mereka berhenti. Terus dia muncul dari reruntuhan sambil berusaha nutupin bagian pentingnya. Dia merangkak ke samping Aira, bilang ke alien buat biarin si cewek sendirian, dan dia berubah jadi mode hantu. Tapi sebelum dia bisa ngapa-ngapain, para alien pakai kekuatan telekinesis mereka buat nempel mereka berdua ke tanah. Mereka bilang Ken sama Aira bahkan nggak bisa berdiri di zona ini, jadi mereka nggak bisa pakai kekuatannya. Tapi ada juga konsekuensinya, karena saat mereka pakai kekuatan, alien-alien itu juga nggak bisa masuk ke zona ini. Makanya, mereka nyewa petinju jamur buat pukul Ken sampai pingsan, supaya bisa bawa dia pergi. Aira teriak ke jamur buat berhenti, soalnya Ken bisa aja mati kena serangannya. Tapi tiba-tiba, Ken pakai kekuatannya buat nahan tinju alien jamur itu, dan bikin dia nabrak dinding. Alien-alien itu kaget lihat Ken bisa hentiin zona mereka, tapi mereka cepat sadar kalau dia dibantu sama seseorang. Momo muncul buat bantu temannya, dan dia yang udah bikin kekuatan alien itu jadi lemah, supaya Ken bisa pakai kemampuannya. Ken bilang dia senang banget lihat Momo, tapi Momo masih belum memaafkan dia, karena kesalahpahaman sebelumnya. Beruntung ada bantuan dia, Ken sama Aira bangkit lagi buat bertarung. Tapi pas mereka maju, Momo lihat pokong Ken, dan dia langsung kehilangan kontrol atas kekuatannya. Alien-alien itu ngegunain kesempatan ini untuk nempel mereka semua ke tanah. Terus mereka pukul-pukul si jamur, supaya dia bisa melakukan tugasnya. Si jamur bilang dia udah kehabisan energi, jadi alien itu memutuskan buat kasih dia sedikit protein pakai pisang mekanisnya. Si jamur teriak minta tolong karena sedang diserang, tapi alien itu malah transfer data genetik ke dalam dirinya, bikin dia berevolusi. Si jamur berubah jadi mantis bergaris zebra, dan mulai ngeluncurin pukulan super cepat Ken sama Aira. Momo berhasil kontrol dan nahan alien-alien itu. Mereka bilang ke si mantis petinju buat serang dia lebih dulu, tapi Ken sama Aira langsung bangkit buat melindungi Momo. Aira nyerang mantis duluan, tapi dia tangkis serangan Aira dan lempar dia ke atap. Untungnya, Ken bisa lihat semua gerakan si mantis dengan jelas, dan Ken pakai kecepatan supernya buat melindungi Aira dari serangan alien berikutnya. Alien itu nyerang dia lagi, tapi Ken ngehindar dengan gampang, dan Aira mendaratkan tendangan yang mantap di kepala alien itu. Dia mulai salsa bareng Ken, pinjam kecepatan Ken buat terus-terusan nyerang titik lemah si mantis alien, biar bisa ngedrop dia. Tiba-tiba, air di bawah kaki mereka berubah jadi hijau, dan mulai naik untuk menelan mereka. Lantai hilang, dan tiba-tiba mereka ada di dalam air yang tanpa dasar. Bahkan dinding dan langit-langit juga berubah jadi air. Semua orang jadi bingung, dan tiba-tiba Momo ngeliat monster Loch Ness di atas mereka. Dia tahu itu pertanda buruk dan coba cabut, tapi Ken terkejut lihat Loch Ness, yang merupakan salah satu dari banyak misteri yang belum terpecahkan di bumi. Aira coba mendekati Loch Ness dengan nunjukin ketertarikan terhadap hobi dan minatnya Ken. Momo bilang ke mereka buat mati bareng, kalau itu yang mereka mau. Ternyata, alien-alien itu udah nyewa Loch Ness buat nahan Momo, sementara mereka berurusan dengan Ken. Dan mereka marah-marah bilang bakal potong 60% gajinya karena gagal kerja. Balasan dari Loch Ness, dia nembakin sinar laser yang malah motong alien itu jadi 2. Semua pada panik ngelihat ini, dan Momo sama Ken langsung berusaha berenang secepat mungkin. Tiba-tiba, ada sesuatu yang nabrak Aira, dan bikin dia terlempar ke air di atas. Momo pikir Loch Ness udah dapet Aira,
Tapi ternyata itu si mantis alien, yang sebenarnya adalah udang mantis. Si raja satu pukulan kerajaan hewan. Pukulannya 10 kali lebih kuat di bawah air. Tapi dia nggak bisa bernapas di situ dan harus muncul ke permukaan buat ambil napas. Momo bilang ke Ken buat pakai kecepatan turbo granny untuk nalahin dia. Dan dia pun aktifin kekuatan supernya. Saat Ken menyelam ke dalam air, dia kesulitan buat bergerak. Dan akhirnya muncul lagi ke permukaan. Bilang ke Momo kalau Turbo Granny nggak bisa berenang. Si mantis langsung nyelam lagi dan ngejar mereka, sambil ngelancarin tinju-tinju kuat. Dan mereka berusaha berenang secepat mungkin. Ken bilang mereka perlu ambil kembali Aira sebelum kabur. Tapi Momo bilang dia nggak bisa pakai kekuatannya selama terus dikejar. Ken bilang dia bakal bikin si mantis sibuk sementara Momo nyelamatin Aira. Dan Momo ngingetin dia supaya jangan terus-terusan bikin dirinya dalam bahaya. Dia bilang semua ini terjadi karena Ken terlalu asik memikirkan hal itu. Dan Ken segera menjelaskan bahwa dia nggak kayak gitu. Mereka lupa sama bahaya yang ada dan mulai adu teriak. Saat tiba-tiba Ken pegang tangan Momo dan bilang, kalau dia ngerasa terganggu sama sesuatu, dia harus ngomong ke dia soal itu. Dia bilang dia nggak baik-baik saja dengan semua kesalahpahaman ini. Tapi Ken pengen Momo tahu kebenarannya dan percaya padanya. Momo tersentuh dengar itu. Tiba-tiba si mantis alien nyerang mereka dari bawah air. Ken cepet-cepet bawa Momo ke tempat aman. Dan pas mereka di dalam air, mereka jadi deket banget satu sama lain. Mereka keluar, dan Ken yang grogi janji nggak akan menyentuh Momo lagi. Tapi Momo punya ide. Dia melompat ke punggung Ken dan pakai kekuatan psikisnya buat kendaliin Ken di air. Si mantis alien terus ngejar mereka. Tapi Momo bikin Ken ngeluncur, dan mereka masuk ke badan air di atas mereka. Momo narik Aira, dan mereka sampai di sebuah kelas, di mana dia pakai kekuatannya buat bikin Aira sadar lagi. Terus dia bilang ke Aira supaya lepas baju, karena susah bergerak di bawah air pakai baju basah. Aira langsung bilang bahwa dia memutuskan untuk gak lepas baju sampai nanti nikah. Tapi Momo nggak kasih Aira pilihan. Dua cewek itu naik ke punggung Ken, dan Momo bilang mereka harus ngasih semua kekuatan mereka. Soalnya mereka nggak bakal menang kalau nggak kerjasama. Mereka nyelam ke bawah air, tanpa sadar bahwa alien terakhir yang tersisa memutuskan buat gabungin Loch Ness sama Mantis, untuk jadi lebih kuat. Saat Ken dan cewek-cewek itu nyelam, monster yang udah digabung itu melihat mereka dan nembakin sinar laser ke arah mereka. Momo berhasil ngarahin Ken ke tempat yang aman, dan monster itu kehabisan air, jadi dia nggak bisa nembak lagi. Sekarang dia mulai nge-recharge air, dan Ken sama cewek-cewek itu sadar kalau mereka bisa menghentikan monster itu dari nyedot air lewat lubang di lehernya, mereka bisa mengalahkannya. Mereka naik di atas Ken untuk deketin monster itu, dan Aira nyerang lebih dulu. Dia mendekat, tapi monster itu ngagetin dia dengan tinjuan mantis, bikin dia terbang jauh. Setelah itu, monster itu nembakin sinar laser ke Ken dan Momo, yang entah gimana bisa lolos dari serangan dan sekaligus nyelamatin Aira. Ken bilang mereka nggak bisa ngalahin makhluk itu di bawah air, tapi kalau di darat, mereka ada harapan. Momo dapat ide, tapi tiba-tiba segerombolan air menyerang mereka lagi, ngebawa mereka ke dasar. Monster alien yang udah jadi fusion itu ada di depan Momo, dan dia memutuskan buat bunuh Momo dulu sebelum pelajari dia. Dia nendang Momo dengan penuh tenaga, tapi Momo udah siap buat itu. Pas tinju mantis hampir kena dia pakai semua kekuatannya dan geser semua air di sekitarnya. Bikin lengan mantis alien itu pecah. Momo dengan percaya diri bilang ke alien itu bahwa mereka udah pelajari tentang udang mantis hari ini, dan tahu bahwa kalau dia coba pakai semua kekuatannya di luar air, dia bakal merusak tubuhnya sendiri, persis kayak yang terjadi sekarang. Alien itu tiba-tiba ngegunain sebagian besar tubuhnya dan berubah jadi Loch Ness untuk menggigit Momo dan menariknya ke dalam air. Dia mulai menyerap air untuk tembak Momo, namun tiba-tiba Aira pakai kekuatannya buat nahan monster itu dan menghentikannya dari menyedot air ke mulutnya. Ken yang udah siap di ujung rambut, saat Momo menggunakan kekuatannya buat bikin terowongan udara di dalam air, dia ngebut maju dengan kecepatan penuh, nyelamatin Momo, dan merobek monster alien itu. Mereka berpelukan erat saat monster alien dihancurkan, dan gak lama kemudian, mereka mendapati diri mereka terbaring di lantai, dan kembali ke dunia. Mereka merasa lega, dan Momo bilang syukurlah ini tanah padat. Ken balas, itu yang kamu bilang, dan mereka ketawa. Tapi tiba-tiba,
Siswa lain nyadar mereka berpelukan erat tanpa baju dan mulai teriak-teriak sambil mereka-mereka. Ken sama Momo panik pas nyadar apa yang baru aja terjadi. Mereka langsung lari, dan Aira juga ikut gabung. Makin nambah kebingungan dan rasa penasaran teman-teman sekolah mereka. Gak lama kemudian, mereka bertiga nemuin diri mereka di kantor Ratu perawat sekolah. Yang lebih mirip kayak tante seksi daripada perawat. Dia dengan dingin nanya ke mereka kenapa mereka bisa berada di lorong tanpa baju. Apa karena ada yang ngebully mereka? Mereka bilang bukan karena itu. Ratu bilang mereka boleh ngomong sama dia kapan aja karena dia nggak toleransi bully. Tiba-tiba ada seorang kakek botak tua datang dan manggil dia ke kantor kepala sekolah. Ratu itu pertama-tama ngeloyor kakek itu karena buka pintu tanpa ketok. Terus bilang ke murid-muridnya buat tetap di kantor selama yang mereka mau. Begitu dia pergi, Momo sama Aira panik karena mereka dilihat semua orang dalam posisi yang canggung. Dan sekarang hidup SMA mereka bakal hancur. Momo mulai ngomel-ngomel nyalahin alien-alien karena terus-terusan ganggu. Terus nanya ke Aira, dari kapan dia bisa pakai kekuatan akrobatik Silky? Aira jawab kalau kekuatannya bangkit tepat di tengah pertarungan. Dan Momo berpikir itu wajar karena Momo udah transfer aura Silky ke dia buat nyelamatin nyawanya. Ken angkat suara, bilang kalau alien-alien itu sebenarnya nargetin dia sama kekuatan Turbo Granny kali ini. Dia percaya meskipun kekuatan Aira ngebantu mereka sekarang, itu bisa bikin dia dalam bahaya di lain waktu. Dan Aira mulai memerah, mikir kalau Ken peduli sama dia. Ken bilang alien-alien itu kayaknya mau kekuatan roh yang menguasai mereka. Dan Momo nanya kenapa mereka nggak langsung nargetin roh-roh itu. Tiba-tiba, Ken kayak dapet pencerahan, dan dia excited bilang kalau dia paham semuanya sekarang. Dia ngeluarin papan tulis dan mulai jelasin kalau alien-alien itu udah kelihatan sejak lama. Tapi mereka belum pernah nyoba untuk menyerang bumi, karena takut sama hantu-hantu dan makhluk supernatural lainnya. Ken bilang kalau para roh yang melindungi bumi, karena itu adalah rumah mereka. Dia ngejelasin, meskipun teknologi alien udah canggih, mereka nggak bisa ngalahin monster supernatural, karena mereka nggak paham. Makanya, mereka mau nangket dan neliti orang-orang seperti Ken, Momo, dan Aira yang punya kekuatan supernatural. Momo sama Aira kaget dengar teori Ken, tapi perhatian mereka langsung kembali ke fakta bahwa mereka dilihat seluruh sekolah tanpa baju, dan mulai panik. Aira bilang dia bakal bilang ke semua orang kalau Momo yang paksa dia sama Ken buat lepas baju. Dan yang mengejutkan, Momo biarin aja karena dia nggak peduli. Pada saat itu, teman-teman Aira datang buat jemput dia. Dan mereka udah mulai ngelihat Momo sebagai penjahat. Ken nyuruh Momo buat ngomong sesuatu, biar bisa ngejelasin salah paham ini. Tapi Momo malah balas kalau satu-satunya salah paham yang dia pedulin sekarang adalah waktu dia lihat Ken di atas Aira. Dia nanya ke Ken untuk jelasin semuanya dengan jelas. Dan Ken bilang kalau Aira nyoba cium dia, dan saat dia nolak, mereka jatuh di atas satu sama lain. Momo nanya, lah, kamu ngapain di situ dari awal? Sambil nyenggol-nyenggol dia, supaya cerita lebih lanjut. Ken dengan grogi bilang kalau dia lagi olahraga secara diam-diam, supaya bisa jadi kuat dan kelihatan keren di depan Momo. Momo kaget dengar informasi ini, dan dia bilang kalau ternyata Ken punya sisi pria juga. Ken jadi malu dan ingetin Momo kalau dia itu cowok, dan Momo mulai ngegoda dia, nanya kenapa dia pengen terlihat keren di depan Momo. Ken nggak bisa nutupin malu lagi. Jadi dia mutusin buat pergi, tapi bilang ke Momo dia nggak akan ngomong apapun yang bikin dia kelihatan kayak penjahat. Momo nahan dia, dan dia jadi terlalu malu buat bilang apa-apa. Ketegangan romantis di antara mereka mulai meningkat. Tapi di saat-saat terakhir, teman-teman Momo tiba-tiba masuk ke ruangan, bikin mereka berdua kaget. Mereka nanya ke Momo, apa yang terjadi sih? Kami dengar kamu peluk Ken telanjang di lorong. Momo cuma jawab kalau mereka nggak bakal ngerti. Bahkan kalau dia ceritain. Tapi salah satu temannya mikir, dia kayak Sherlock Holmes, dan mulai bikin teori dari fakta yang mereka punya. Dia mulai bilang, karena Ken, Momo, dan Aira ditemukan telanjang bareng, ini cuma bisa satu kesimpulan, yaitu cinta segitiga, di mana dua cewek berjuang untuk perhatian cowok. Mereka mulai ngomong bahwa Momo sebelumnya lemas selama di kelas, dan minta si udang mantis buat ajarin dia cara nendang, biar bisa ngalahin Aira, dan ambil Ken buat dirinya sendiri. Momo bilang ke temannya buat berhenti bikin-bikin cerita, tapi temannya malah nggak mau denger. Temannya nunjukin lampu ke arah Ken,
nyebut dia sebagai biang kerok dari skandal ini. Di sisi lain, Aira kembali ke kelasnya, dikelilingi teman-temannya yang pengen tahu apa yang terjadi tadi. Dia berpura-pura bodoh dan polos seperti biasa, bilang dia nggak mau ngomong tentang itu. Tapi kemudian semua mulai nyalahin Momo karena ini. Teman-teman Aira komen kalau Momo udah ngebully Aira sejak kejadian baskom sebelumnya. Dan orang-orang lain juga mulai ngangkat rumor tentang Momo yang dianggap kayak cewek nakal. Mereka mulai merencanakan cara buat balas dendam ke Momo. Tapi Aira udah nggak tahan lagi, jadi dia bilang ke semuanya buat berhenti menghina Momo. Dia ungkapin kalau dia yang sebenarnya nyebarin rumor palsu tentang Momo, dan dia bukan orang jahat. Dengan itu, dia keluar dari kelas dan pergi keluar buat sundul kepalanya di bangku. Karena dia baru aja mengorbankan popularitasnya demi jaga Momo. Momo kemudian tiba di sana, dan mereka mulai bergosip lagi sambil ngobrolin gimana keadaan di kelas. Tiba-tiba, mereka dengar suara yang familiar dan nyadar kalau itu si petinju jamur yang ada di depan mereka. Tubuhnya tertutup cairan putih. Dia bilang kalau dia nggak mau pulang dengan tangan kosong karena dia harus cari uang buat keluarganya. Aira sama Momo langsung ready buat bertarung. Tapi sebelum si jamur bisa ngelakuin apa-apa, dia pingsan. Dalam mimpinya, dia ngeliat anaknya yang nangis sama istri yang ngucapin selamat tinggal saat dia pergi kerja. Dia bangun kaget pas mimpinya selesai, dan shock banget karena dia ternyata terbaring di tempat tidur. Tubuhnya dibungkus perban. Dia bingung banget tentang apa yang terjadi. Tapi di depan dia, Momo bilang ke neneknya bahwa orang ini adalah alien sejati. Seiko, neneknya, langsung nolak percaya. Bilang kalau si jamur malah mirip kayak roh air yang disebut Kappa. Si petinju jamur bangkit dan siap bertarung. Tapi Momo bilang ke dia buat nggak coba-coba melakukan sesuatu. Soalnya neneknya nggak akan berbelas kasihan. Tiba-tiba, kakinya kena piring makanan yang udah disiapin Momo. Dia menggertakkan gigi saking frustrasinya sebelum jatuh ke tanah dan mulai nangis. Dia bilang gak ada yang pernah sebaik ini ke dia, dan bersumpah kalau dia gak akan nyakitin mereka lagi sambil nyomot makanan dengan rakus. Setelah itu, Seiko yang memang selalu baik hati, ngajakin semua orang makan siang mewah. Mereka mulai berantem satu sama lain kayak biasa. Begitu drama itu selesai, si alien bilang kalau dia berasal dari planet yang hancur karena perang, dan anaknya sakit. Kalau dia nggak dikasih transfusi darah setiap hari, anaknya bakal mati. Dan buat dapetin itu, dia butuh banyak uang. Dia bilang, sementara anggota-anggota spesiesnya yang lain kuat-kuat dan jadi tentara, dia malah lemah dan harus ambil pekerjaan apapun yang ada. Dia mulai nangis tentang kelemahannya, karena dia nggak bisa dapetin cukup uang buat nyelamatin nyawa istrinya pas lagi sakit. Dia minta maaf karena udah nyakitin Ken dan yang lainnya. Terus nangis lagi. Tiba-tiba, Ken menawarkan pisangnya, kalau itu bisa dapat uang banyak di pasar alien buat ngebantu si alien miskin ini. Momo langsung nanya, kamu udah gila ya? Tapi Ken bilang dia cuma pengen bantu orang yang butuh, dan dia selalu bisa ambil pisangnya kembali nanti. Pas mereka mulai cekcok soal itu, si alien tiba-tiba setuju sama Momo bahwa dapat uang banyak sekaligus nggak akan ngebantu dia, dan dia perlu cari pekerjaan yang benar. Dia nolak untuk jadi beban buat mereka lagi. Si alien mulai berpikir untuk pergi dan meninggalkan mereka, tapi Seiko bilang ke dia kalau dia bau. Ken langsung marah dan bilang Seiko rasis. Tapi Seiko sama sekali nggak peduli sama perkataan Ken. Dia mencium aroma si alien dan nanya, apa sih cairan putih yang keluar dari tubuhmu itu darahmu? Soalnya baunya sangat familiar. Seiko langsung kasih si alien susu dan suruh dia coba. Begitu dia mulai minum, dia teriak kalau ini adalah darah mereka. Semua orang kaget, dan Seiko bilang bahwa perban yang dipakaikan ke alien itu baunya kayak kain lap yang dipakai buat bersihin susu dari lantai. Jadi dia bisa kepikir solusi ini. Dia bilang dia terkesan dengan kecerdasannya, dan semua orang nunjukin ke alien buat bawa pulang banyak susu. Si alien bilang kalau ini darahnya terlalu cair, dan Seiko langsung bilang kalau itu susu yang sudah diawetkan. Seiko bilang kalau dia punya teman yang bisnis susu, dan dia bakal mau kasih satu sapi ke alien itu, supaya dia bisa terus kasih perlakuan yang dibutuhkan buat anaknya. Si alien langsung nangis bombay, ngucapin terima kasih sama Seiko. Lalu dia bawa sapi itu ke dalam UFO-nya. Janji kalau dia nggak akan pernah lupa kebaikan mereka, dan akan datang ngebantu kapan aja mereka butuh. Dia terbang pergi, dan semua orang balik ke rumah lagi. Di sana, Momo, Aira, dan Ken berlutut di depan Seiko.
mohon sama dia untuk beliin mereka seragam sekolah baru. Seiko setuju buat beliin seragam baru untuk Aira dan Ken, tapi nggak untuk Momo, karena dia tahu Momo hanya pura-pura tulus. Seiko bilang kalau Momo mau seragam, dia harus bertindak kayak Robocop, dan Momo dengan enggan nurutin itu. Tiba-tiba, ada yang nyentuh bel pintu, dan Seiko nyuruh Momo buat buka pintu sambil tetap berakting. Momo kaget pas lihat cowok tinggi berambut pink bernama Gigi, dan Seiko langsung nyambut dia, karena dia udah nungguin kedatangannya. Ken nanya, siapa sih cowok tampan ini? Seiko bilang kalau Juji adalah teman masa kecil Momo, dan juga cinta pertama Momo. Dengar itu, Ken langsung jadi gelisah dan berkeringat. Pas Ken lihat wajah tampan Gigi, badannya oke dan posturnya keren, dia yakin kalau orang ini pasti cowok baik-baik. Apalagi Momo suka sama dia, pasti dia juga menawan banget. Tapi tiba-tiba Gigi bilang psik dan mulai goyangin tangannya kayak orang gila sambil manggil Momo, imut. Momo langsung jijik lihat kelakuannya, tapi Ken sampai melongo, gak ngerti gimana bisa ada perbedaan besar antara tampang sama kelakuan orang ini. Momo malah minta tolong Ken buat musir dia. Seiko jalan ke arah Gigi, kemudian Gigi langsung berdiri tegak dan mulai memuji-mujinya, bilang dia masih cantik seperti biasa. Dia terkesan dan nyuruh Gigi bawa barang-barangnya masuk cepat. Momo bingung dan nanya apa yang sebenarnya terjadi. Seiko bilang kalau Gigi bakal tinggal bareng mereka mulai sekarang. Momo langsung ngamuk-ngamuk gak karuan denger ini. Tapi Gigi masih aja joget-joget kayak orang bego, karena emang dia gitu. Setelah ngasih pos keren ke Ken, Gigi masuk ke dalam, tapi Ken khawatir tinggal satu atap sama Momo. Di sisi lain, Aira punya pikiran lain. Dia yakin dengan tingkah Gigi yang aneh, dia itu iblis yang datang buat bantu Momo dalam rencana melepaskan Ragnarok ke dunia ini. Dia goyang-goyangin Momo, bilang mereka cuma punya aliansi sementara selama alien masih jadi ancaman, tapi begitu selesai, dia bakal nyari Momo. Aira langsung cabut gitu aja. Dan Momo masih panik karena otak kecilnya nggak bisa nangkep semua yang terjadi. Beberapa detik kemudian, Ken bilang dia juga mau pulang sekarang, dan Momo tiba-tiba jadi serius. Ketika Ken berjalan di halaman depannya, Momo manggil dia dan mulai melambaikan tangannya. Ken nggak ngerti apa maksudnya, jadi dia kasih isyarat ke Ken. Giliran Ken buat bilang, sampai jumpa besok. Ken malu-malu ngasih tahu Momo kalau dia bakal ketemu dia lagi besok. Momo senang denger itu, tapi Ken juga merasa sedih. Bayangin dia tinggal bareng sama cinta pertamanya. Setelah beberapa waktu, Gigi makan dengan rakus, dan Momo minta penjelasan dari Seiko, kenapa Gigi bisa ada di sana. Seiko bilang kalau orang tuanya Gigi lagi dirawat, dan sebagai warga yang baik, dia harus nolong dia. Momo nggak yakin sama jawaban Seiko, apalagi setiap kali Gigi bicara, dia terus memuji Seiko, dan bikin Seiko semakin manja sama dia. Kemudian pas lagi cuci piring, Momo mikir-mikir, apa sih si Gigi ini beneran cinta pertamanya yang dulunya suka ngeledekin dia? Gigi juga ingat soal itu, dan tiba-tiba dia minta maaf sama Momo karena udah ngejek dia dulu. Dan dia bilang sekarang dia bisa lihat hantu. Momo langsung panik banget. Dia nanya ke Gigi, kamu dapat pola emas nggak? Tapi Gigi nggak paham sama maksudnya, dan malah mikir Momo nanya tentang aset pribadinya. Gigi kasih tahu kalau orang tuanya pindah ke pegunungan karena kerjaan, tapi rumah baru mereka ternyata angker. Dia mulai melihat hal-hal aneh perlahan-lahan sampai suatu hari, ada hantu muncul di depan dia, dan bilang untuk lihat ke arah dia. Sejak hari itu, Gigi bisa ngelihat hantu, dan kesehatan orang tuanya semakin parah. Dia udah coba kontak beberapa dukun terkenal, tapi 3 dari mereka bunuh diri, dan yang tersisa bilang untuk pergi ke Seiko, karena dia satu-satunya yang bisa bantu. Momo akhirnya ngerti semuanya sekarang, dan tiba-tiba Gigi membungkuk di hadapannya, sambil minta maaf atas segala hal. Momo bilang, udah stop deh, jangan kayak gitu. Terus dia pamer, bilang kalau neneknya bakal cepat-cepat ngurus hantu-hantu itu. Seiko langsung ngebantah Momo, bilang kalau rumah Gigi itu di luar kekuasaannya. Jadi Momo yang harus urus permintaan ini. Seiko bilang ini mungkin ada hubungannya dengan bola emas. Dan dia janji bakal beliin Momo semua seragam yang dia butuhin kalau dia berhasil urus rumah angker itu. Besoknya, Gigi pindah ke kelas Momo, dan langsung bercanda kayak orang gila. Tapi dia cukup tampan, sampai bikin semua terpesona, dan langsung bikin cewek-cewek di kelas pada naksir. Teman-teman Momo awalnya jijik sama kelakuan anehnya, tapi setelah beberapa rayuan menggoda, mereka jadi suka sama Gigi juga. Cewek-cewek itu nanya ke Momo, kok kamu kenal cowok ini?
Momo jawab, dia teman masa kecil, tapi Jiji langsung bantah, bilang mereka sekarang tinggal bareng setelah dapat izin dari orang tua mereka. Momo langsung panik dan coba nyekek Jiji, tapi temannya yang berkulit coklat langsung nyela di antara mereka. Teman-teman Momo bilang ke Jiji supaya jauh-jauh dari Momo, karena Momo udah ada Ken. Di sisi lain, Ken mulai cemburu dan insecure gara-gara Jiji kembali ke hidup Momo. Dia mikir, apa Momo masih suka sama dia? Aku juga suka Momo kan? Dia khawatir, kalau Momo sama Jiji mulai pacaran, Momo bakal nggak punya waktu buat dia, dan dia bakal jadi kesepian lagi. Buat ngilangin pikiran-pikiran negatif itu, dia melakukan apa yang biasanya dilakukan cowok, yaitu mulai workout. Tapi tiba-tiba, Momo nyari dia, dan dia langsung terjun ke semak-semak karena panik. Momo bilang, aku mau makan siang di sini, soalnya nggak mau cewek genit bernama Aira itu udah deket-deket kamu. Ken berusaha fokus ke latihannya, tapi terus Momo bilang, kan kedua tangan kamu lagi sibuk, jadi aku bisa suapin kamu dengan tangan aku. Jantung Ken rasanya copot, dan dia dengan gugup nerima tawaran itu. Tapi tiba-tiba Jiji datang. Jiji ngasih tahu Momo, ayo kita makan siang bareng. Awalnya Momo nolak, tapi begitu Jiji ngeluarin camilan favoritnya, dia langsung ke Jiji, bikin Ken semakin cemburu dan insecure. Ken pun memutuskan untuk ngasih mereka ruang dan move on dari perasaannya yang tak terbalas, karena dia pikir itu yang terbaik buat mereka. Tapi pas dia blok di sudut, dia dapat kejutan terbesar hari itu. Patung anatomi manusia dari kelas biologi mereka lari ke arahnya sambil teriak, aku nggak bakal berhenti. Ken langsung panik lihat itu dan lari ke arah Momo buat minta bantuan. Tapi patung itu lebih cepat, langsung lewat di depan dia. Momo berdiri di jalan untuk menghadangnya, tapi sebelum dia bisa pakai kekuatannya, Jiji langsung nyelonong ke arah Momo buat bawa dia ke tempat aman, yang bikin Ken semakin cemburu. Patung itu melompat di atas mereka, dan Momo lihat ada bola emas di tempat yang seharusnya juga ada. Dia langsung teriak ke Ken, patung itu punya bola kedua kamu, dan bilang ke Jiji supaya lepasin dia, karena dia perlu ngehadapin masalah ini. Jiji menolak, bilang itu berbahaya, jadi Momo akhirnya pakai kekuatan psikisnya untuk nempel ke patung yang lagi lari itu. Tapi patung itu gampang banget menarik Momo bersamanya, sementara Jiji tetap nempel ketat di Momo. Ken lari ngejar mereka sambil Momo bilang supaya dia berhentiin patung itu, tapi dia lebih khawatir sama Jiji yang terus nempel sama Momo. Patung hidup itu cepat banget. Dan Ken langsung lepas semua beban latihannya, sebelum berubah jadi manusia supernya, terus melesat ke depan. Ken dengan cepat nyusul patung itu dan bilang, aku nggak bakal kasih siapapun berhenti kamu. Momo berusaha mencapaikan, tapi patung itu super cepat. Ken bilang ke Momo buat pakai kabel listrik, dan Momo ikutin, jadi bisa lebih dekat ke Ken. Tapi pas dia melakukannya, Momo secara nggak sengaja melompat ke depan mobil besar yang mengerikan, truk Kun, dan hampir terisekai. Untungnya Ken menyelamatkan dia dan Jiji dari dijatuhin ke dunia lain di detik terakhir, lalu mengangkat mereka berdua di punggungnya sambil menghindari lalu lintas yang ramai. Sambil ngejar patung itu, Jiji mulai memukuli Ken, bilang dia itu monster, tapi Momo bilang, ini Ken, kok? Ken ngeliat patung yang lagi lari di kejauhan dan cepat-cepat mendekatinya. Momo pakai kekuatannya buat nangkep patung itu, dan Ken kasih mereka tempat berpijak yang stabil untuk menariknya lebih dekat. Patung itu nyangkut di tiang listrik dengan sekuat tenaga, sampai-sampai badannya benar-benar pecah, tapi langsung nempel lagi kayak puzzle. Dia berhasil kabur dengan cara itu, dan Ken sama yang lainnya kehilangan jejaknya. Pas mereka frustrasi, Momo ngerasa ada sesuatu di tangannya, dan tiba-tiba dia dengar teriakan keras dari patung itu. Dia langsung mengikuti suara itu. Momo terus ngepencet benda di tangannya, buat ngikutin suara teriakan ke sebuah tempat sampah. Di sana, patung itu tergeletak datar di tanah. Karena pas dia pecah tadi, Momo nyolong jantung dari patung itu, dan sekarang dia pakai buat temuin si patung. Momo janji dia nggak mau nyakitin si patung, dan bilang supaya dia tunjukin bola emasnya, karena salah satu dari bola itu mungkin milik Ken. Patung itu bingung mau ngelakuin itu atau tidak. Tiba-tiba, dia dengar suara wanita yang memanggil namanya. Ternyata, patung itu bernama Taro, dan dia mulai mencari-cari dengan panik di tempat sampah buat sosok wanita bernama Hana, yang ternyata adalah anatomi versi lama yang dibuang. Dia nggak lama menemukan Hana, yang langsung nanya, kenapa kamu berani datang ke sini? Taro jawab, gak ada risiko yang gak layak diambil demi cinta,
Dan kalau aku kehilangan kamu, aku akan kehilangan alasan untuk hidup. Dia cerita gimana pertemuan mereka mengubah hidupnya dalam banyak cara yang luar biasa. Dan kata-katanya langsung nyentuh hati Ken, yang mulai mikirin tentang pertemuan pertamanya dengan Momo. Pas Ken dengar patung anatomi ngomong tentang betapa dia siap ngelakuin apa aja demi cintanya, Ken mutusin buat jadi lebih serius sama perasaannya juga. Tapi sebelum itu, Ken, Momo, dan Gigi bawa patung anatomi cewek, Hana, ke rumah Momo, dan minta Seiko supaya biarin dia tinggal di sana. Mereka ceritain semua kisahnya dan mohon-mohon biar Seiko dukung cerita cinta mereka, dan Seiko langsung luluh pas mereka puji dia. Terus dia nanya, gimana sama patung cowoknya? Momo jawab kalau dia bakal stay di sekolah waktu siang, dan malamnya dia bakal kesini buat ketemu Hana. Seiko bilang ke Hana buat jaga gak usah ribut-ribut kalau lagi bercinta sama pacarnya, soalnya dia nggak mau denger suara-suara aneh di malam hari. Habis itu, Seiko nanya tentang bola mengkilap yang dilihat Momo di patung itu, dan Momo jawab itu cuma lonceng Natal, bukan yang asli. Dengan itu, pembicaraan masalah itu selesai, dan Seiko bilang ke Momo sama Ken untuk menyiapin meja makan. Sementara itu, Gigi lagi berantem sama Turbo Granny di boneka yang lucu itu. Begitu dia selesai, dia bilang kalau Momo dan Ken punya kekuatan super yang keren, dan dia juga pengen punya sesuatu yang kayak gitu. Tapi, Gigi mulai beraksi aneh di depan Momo, bikin Momo ketawa, dan Ken jadi cemburu. Ken inget betapa seriusnya patung anatomi cowok pas ngungkapin cintanya ke ceweknya, dan dia mutusin buat nggak nahan-nahan lagi. Dia melompat ke arah Momo, bilang ada debu di rambutnya, dan bukannya malu, dia malah bilang bakal berjuang semaksimal mungkin buat dapetin hati Momo. Momo nanya, kamu makan obat apa hari ini? Tapi Ken udah mulai muter-muter kayak monyet di sekitar Gigi, sambil teriak kalau mata dia hanya tertuju Momo sejak pertama bertemu. Gigi juga berteriak bahwa dia hanya akan menyatakan cinta, dan mereka mulai berteriak-teriak kayak monyet, sampai Seiko nyuruh mereka diem. Lalu Seiko bilang ke Momo buat siap-siap bawa baju, terutama pakaian dalamnya, karena dia bakal nginep di rumah Gigi selama akhir pekan. Momo jadi malu, tapi Ken kelihatan terkejut. Dia mikir, jadi mereka akan menginap di rumah Gigi? Tapi Momo ngasih tahu kalau dia cuma mau ngusir hantu di rumah Gigi. Ken masih belum puas dan nanya, kamu kesana sendirian saja? Momo jawab, sebenarnya dia mau ngajak Ken, karena tidak tenang jika sendiri. Ken bilang, mari selesaikan, agar Gigi bisa cepat pulang. Malam itu, patung anatomi cowok keluar sambil mau nyamperin kekasihnya, bikin 4 siswa yang di situ terkejut dan ketakutan. Soalnya mereka mau shoot video baru buat di-upload di YouTube. Dia berlari melintasi kota, naik kereta, dan akhirnya nyampe dekat rumah Momo. Tapi di tengah jalan, truk nabrak dia jadi berkeping-keping. Sementara itu, Momo nungguin Hana sambil nemenin dia, tapi pacarnya nggak datang, dan Momo akhirnya ketiduran. Begitu matahari terbit, patung cowok itu datang, dan langsung peluk Hana, bilang dia udah mengatasi semua rintangan untuk bisa bersamanya. Pas Momo bangun, dia nemuin mereka lagi ciuman dan langsung bilang, cari tempat lain dong. Di sisi lain, Gigi seharian gak bisa tidur karena hantu di rumahnya masih terus teror dia. Hari itu, Ken, Momo, dan Gigi naik kereta ke rumah Ken. Mereka main permainan kartu, dan saat Ken lihat Momo sama Gigi selalu serasi, dia mulai merasa insecure sama kekurangan dirinya. Dia mutusin buat menarik perhatian Momo dengan teriak, aku bakal mulai ngomongin alien di bumi, dan Momo tiba-tiba jadi tertarik. Ken ngeluarin buku, dan mulai cerita tentang bagaimana beberapa alien menyamar jadi hewan. Dan dia percaya sebagian besar ular raksasa di dunia ini sebenarnya adalah alien. Gigi ikutan ngomong, bilang ada legenda 200 tahun tentang ular raksasa di daerahnya juga. Dan Momo langsung semangat bilang, dia mau banget lihat ular raksasa itu. Gigi bilang dia bakal tunjukkan nanti, tapi Momo harus selalu dekat sama dia. Ken mau nunjukin gambar kuil kappa yang sudah dimumi, tapi yang lebih antusias malah Gigi. Dia bilang pengen lihat kappa dan juga monster Loch Ness, bikin Ken tiba-tiba hilang fokus dalam pembicaraan. Ken bilang bahwa foto-foto Nessie itu palsu, tapi dia baru saja melihat yang asli beberapa hari yang lalu. Gigi langsung terpesona, dan sambil terus ngomongin hal-hal supernatural, Ken mulai nyadar kalau ngobrol sama dia itu asik. Gigi bilang dia menghormati Ken sebagai teman. Itu bikin Ken kaget karena dia nggak nyangka mereka udah jadi teman resmi. Gigi kelihatan patah hati, bilang dia pikir karena Ken adalah teman Momo,
berarti dia juga bakal jadi temannya. Ken minta maaf, bilang dia cuma orang yang canggung, dan itu bikin jantung Momo berdebar-debar, karena itu dialog dari aktor favoritnya. Pas Gigi nanya kenapa, Momo nolak buat cerita, dan Gigi langsung ngamuk. Ken mulai nyadar kalau Gigi sebenarnya orang yang baik, dan keanehannya bikin dia gampang berteman. Dan dia bahkan gak bisa benci Gigi karena merebut perhatian Momo, terus mikir, apa yang harus aku lakuin ya? Nggak lama, mereka sampai di kotanya, yang ternyata adalah kota pemandian air panas. Gigi bilang kalau ayahnya meneliti gunung berapi, jadi mereka pindah ke sini untuk belajar tentang gunung berapi yang ada di sekitar. Ken penasaran dan nanya lebih lanjut tentang gunung berapi itu, dan Gigi bilang bahwa gunung berapi itu terakhir meletus 200 tahun yang lalu. Mereka terus jalan dan gak lama sampai di anak tangga yang terlihat tinggi. Gigi dengan semangat bilang, "Ayo, ikutin aku." Setelah mereka berhasil sampai di atas tangga, ada lagi tangga berikutnya nungguin mereka. Gigi sama sekali nggak nungguin mereka, dan pas akhirnya mereka sampai di rumahnya, Ken sama Momo udah kelahan. Gigi nanya ke Momo, "Kamu lihat aura jahat di sekitar rumahku nggak?" Momo jawab, "Enggak, kelihatannya biasa-biasa aja." Dia mutusin buat masuk duluan, tapi Ken nyadar ada sesuatu di hutan. Dia nggak sempat mikir lebih jauh, karena langsung nyusul mereka ke dalam. Tapi pas masuk, ternyata orang-orang aneh dan jelek di kota itu udah ngumpul nungguin mereka dengan sambutan yang nggak menyeramkan banget. Setelah mereka masuk ke rumah, Momo periksa setiap sudut, tapi dia nggak nemuin apa-apa yang aneh. Dia nyimpulin kalau mungkin pas medium roh merasa ada yang salah di rumah ini, hantu-hantu pasti aktif. Tapi sekarang, hantu-hantu itu sedang nggak aktif dan bersembunyi. Momo bilang, kayak kasus terbogla ini, kalau hantu-hantu bersembunyi, itu berarti mereka nggak punya cukup kekuatan, dan itu artinya aku bisa ngurus mereka dengan mudah. Gigi senang banget denger itu, dan langsung mulai pijit pundak Momo. Momo senang dapat pujian dari Gigi dan minta dia ambilin jus, dan Gigi langsung cabut. Setelah itu, Momo ngajak Ken duduk di sampingnya dan bilang, "Ayo santai, soalnya hantu-hantu mungkin bakal keluar mal nanti. Kita perlu recover tenaga sebelum itu." Begitu Ken duduk, Momo bilang, "Aku mau ke pemandian air panas ya, kamu main sama Gigi aja sementara." Ken jadi khawatir. Tapi nggak aman kan? Momo meyakinkannya, "Tenang aja, aku bakal balik sebelum gelap." Baru aja dia pergi, Gigi datang bawa jus, dan pas dia tahu Momo udah pergi, dia nanya ke Ken, kita main bola aja." Gigi mulai ngajarin Ken dari dasar banget, mulai dari cara nendang bola. Ken ngerasa diri dia bener-bener payah, tapi dia berharap bisa jadi lebih baik dan bikin Momo terkesan. Pas dia mau nendang bola dengan sekuat tenaga, Gigi tiba-tiba nanya, "Kamu suka Momo nggak?" Ken langsung membeku. Dia jawab, "Momo itu teman pertamaku, dan aku menghargainya." Tapi pas Gigi bilang dia suka wajah dan kepribadian Momo, Ken ngikutin, "Aku juga suka itu." Mereka mulai kompetisi siapa yang lebih suka sama Momo, dan tiba-tiba Ken jadi jauh lebih baik di sepak bola. Mereka terus berantem selama ini, tapi tiba-tiba Ken ngeliat sesuatu yang aneh tentang rumah itu. Ada tembok di samping rumah, tapi di lokasi itu nggak ada ruangan, dan sepertinya tembok itu juga nggak punya fungsi lain. Di sisi lain, Momo mutusin buat keluar dari pemandian air panas, karena dia udah cukup pusing. Tapi tiba-tiba, sekelompok orang jelek datang ke situ. Mereka masuk ke bak mandi, bilang ke Momo, "Kamu pasti berani banget datang ke mandi campur ini, meskipun umurmu segini." Mereka mulai mendekatinya, dan Momo langsung ketakutan, mikir, apa yang harus aku lakuin sekarang? Sementara itu, Ken dan Gigi baru sadar kalau ada satu dinding luar rumah yang berlubang, dan itu tepat di samping dinding misterius yang mereka lihat di luar. Gigi bilang, "Kita harus bobol dinding ini, pasti ada petunjuk tentang kasus kita." Pas dia bikin lubang di dinding itu, dia nemuin ruangan yang penuh dengan jimat. Di sisi lain, Momo mutusin buat pakai kekuatan psikisnya buat ngalahin para cowok itu dan kabur. Tapi sebelum dia bisa ngelakuin apa-apa, salah satu dari mereka muncul dari air dan pegang tangannya. Dia dorong Momo ke bawah air, dan Momo terengah-engah, sadar kalau dia mungkin bakal ngalamin situasi yang berbahaya.